arah puncak tertinggi. Ku takkan berhenti, hanya sampai di sini. Kemenangan abadi menanti. You know we won't miss it, you know our focus and if you semua kan Oke, mari kita match kedua. Alter Ego versus BTR. MPL Indonesia Season 16 powered by Munton. Support by PBESI. Presented by official turnamen smartphone Samsung Galaxy. Official e-wallet GoPay. Official coffee Good Day. We own this. Yes, selamat datang kembali tentunya di FPL Indonesia. Dan di match yang kedua kali ini bakal lebih keras dan lebih kerat. Masih bersama dengan saya Ranger Mas yang udah ganti, udah gak pakai mic penagih hutang lagi. Apakah udah terdengar dengan sangat jelas Lim dan juga Profesor KB? Mantap. Akhirnya ya sudah langsung dibantu sama tim SAR ya, suara aktif Ranger Emas kebetulan. Buset, ada timnya tuh. Ada khusus. Suara aktif Ranger Emas itu, makanya R-nya Ranger Emas itu langsung membantu agar nanti teman-teman lebih bisa nyaman mendengarkan ide bencana. Wah, ya kan, semoga juga lebih nyaman juga buat para sobat Mobile Legends dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak untuk support dari FPL Indonesia ya. Kita langsung pakai BPAS nih, tadi ada sound team langsung terbang terjun payung ke rumah gua untuk benerin semuanya. Dan kali ini kembali lagi kita mau terima kasih banyak untuk seluruh sobat Mobile Legends. Mohon maaf kalau misalnya memang kita hari ini harus tetap menonton dari rumah masing-masing. Tapi insya Allah untuk minggu depan kita akan usahakan yang terbaik untuk kita bisa kembali lagi ke venue. Betul, oke. Jadi ya walaupun di rumah ya, walaupun online, tapi derby STM ke-33 nih tetap harus membara. Karena dari derby STM ini itu terkenal dengan team fight yang panas banget. Galak banget. Ya, Brawl aku expect server. di pertemuan mereka ke-33 ini akan lebih panas ya, dikarenakan mereka yang pertama sama-sama butuh poin. Yang kedua, ya kita tahu lah Bigetron dan juga Alter Ego. Siapa yang menang early game, biasanya menangin game. Makanya jangan sampai mereka benar-benar melepaskan keuntungan di early game mereka sehingga mereka jadi mengalami kerugian di game. Ya, tapi Profesor ini, KB... era baru untuk derby STM kita. Karena kita tahu nih, derby STM ini udah melewati banyak sekali era loh, dari era to era dari derby STM sendiri. Yes, kebetulan Profesor KB dan juga Lim, ini mungkin yang cukup unik adalah dari Bigetron dan Alter Ego, dua-duanya lagi unstable kalau kita bisa bilang. Gameplay mereka belum seperti yang biasanya. Bigetron salah satu tim yang bermain cukup disiplin setiap match regular seasonnya, malah berbanding terbalik dengan kemarin. Sedangkan kemarin kita lihat Alter Ego yang sedang ganas-ganasnya malah tariknya kurang keluar nih Profesor dan juga Lim. Itu dia tuh permasalahannya. Kayak Alter Ego tuh biasa, mereka lihat deh 5 menit awalnya. Kalau emang 5 menit awalnya berhasil, wah Alter Ego akan menjadi tim yang sangat-sangat kuat. Diving to red tuh kayak udah bukan masalah besar. Tapi sekali aja mereka kalah di early game-nya, mereka buat build up comeback-nya lagi berat banget kayaknya di musim ini. Pasifnya masih ada kah? Ini karena dari Alter Ego sendiri gue ngerasa dari perkembangan dari era ke eranya, pasifnya tuh masih melekat loh, masih nempel. Endgame-nya tuh kadang kurang sempurna, kurang perfect. Tapi sebentar, katanya ada sesuatu yang spesial nih dari Bapak Prosedur kita. Ada apa sih Pak Prosedur? Boleh ditunjukkan? Halo? Something special? Apakah ada something spesial? Ada kode kita win. Halo.
hormat CEO Kopat kita, ya kan ini head to headnya Navari tentunya. Halo Ko, apa kabar? Itu Navari. Baik Oji, apa kabar? KB apa kabar? Apa kabar semuanya? Baik, terima kasih banyak Ko. Ini kita tahu ya, rivalitas Bigetron sama Alter Ego ini udah dari lama banget nih. Udah dari lama banget. Dan Benar. sekarang keduanya kalau menurut kita sedang di dalam performa yang tidak stabil nih kok. Untuk Alter Ego sendiri kok, apakah sudah memiliki gameplay untuk match kali ini? Kalau ngomongin gameplay sih nggak tahu ya, gue cuma bisa mengutip apa yang udah dijawab sama orang-orang sebelumnya. Mungkin kemarin ada yang bilang gameplaynya udah lebih ada lah season ini kan dibandingkan playoff kemarin. Jadi ya bersyukur juga buat itu. Nah, kalau untuk rosternya gimana Niko? Karena kemarin kan gonta-ganti roster AE nih. Kenapa kalau dulu lebih setuju AE pakai roster yang tetap tiap minggu dibanding bongkar pasang yang menyulitkan lawan untuk nebak gameplay AE sendiri? Mungkin kalau untuk 1-2 minggu pertama mungkin kan dari coaching staff juga lagi masih meracik kombinasi yang paling cocok, yang paling sempurna buat season ini apa kan. Kan kalau kita nggak nyoba di turnamen mungkin nggak tahu juga ya, karena kan kita tahu lah di Scrim nggak selalu 100% apa yang kita lakuin di Scrim, performa di Scrim sama dengan performa mereka nantinya di turnamen kan. Jadi ya kalau gue lihat sih kemarin mungkin emang rosternya belum cocok aja kali ya di yang pas lawan Navi. Dan kita lihat nanti racikan coaching staff untuk hari ini seperti apa, semoga lebih baik sih. Nah, Nice. kalau aku mau nanya agak subjektif nih Kodelwin. Kalau Kodelwin sendiri lebih suka rosternya siapa-siapa aja sih 5 pemain utamanya nih? Kalau jujur kalau gue lebih suka ngelihat kalau di jungle gue masih 50-50 nih antara Rinde sama Yasuke kan. Karena menurut gue dua-duanya sama-sama ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kalau di mid, karena performa Hijume di hari pertama bisa dibilang cuman main tukang center, jadinya kurang begitu kelihatan. Tapi kalau dilihat dari performa dia melawan EVOS sih bisa dibilang stabil, konsisten. Tapi di satu sisi Cyrus juga performanya lumayan konsisten, kecuali di kemarin ini lawan Navi kan. Tapi kalau untuk Rom nih, kalau menurut gue untuk Rom saat ini menurut gue bagusan Alex kalau saat ini. Tapi kan nggak ada yang tahu nih ke depannya perkembangan Ivan gimana kan. Alek ya. Nah, toh kalau ngomongin dari sisi roamer, ini era ke era. Dan menurut Kodelwin, ini Ivan dan Alek, dia bisa nggak nih nerusin atau bahkan bisa lebih dari placement yang dimiliki Leo Murphy? Karena so far dari data yang kita miliki, Leo Murphy ini placement tertinggi nih kok. Halo, Ko? Wah, Kodelwin? terputus. Cek halo. Kudelwin, terputus. Oke, karena kita mungkin agak sedikit terputus ya. Nah, iya, ini Alter Ego punya roamer dari era ke era, tapi so far ini masih Leo Murphy, ikonik dari Alter Ego yang memiliki placement paling tertinggi sepanjang Tas, yang dimiliki tas. Alter Ego karirnya. Iya, Waktu ini placement menggunakan 2, anak 3. pacul kan sih? Iya, 2, 3, dan 4 ya. Ini memang, tapi kalau dilihat dari Kayak keputus ini ya, berarti agak tutup. Halo, Ko. Nah, halo, iya, Ko, iya, udah iya. connect lagi? Nah udah Oke, connect. Nah, udah masuk lagi. Iya tadi sore apa- pertanyaannya. Jadi pertanyaan gini kok, kalau Kodelwin, menurut Kodelwin, Ivan sama Alek bisa nggak nih kok minimal ngikutin atau bisa lebih dari Leo Murphy? Karena placementnya dari data yang kita miliki, Leo Murphy ini yang paling tertinggi untuk Alter Ego. Kalau kita ngomongin dari season ke season kan perubahan MPL banyak kan ya. Nah, dari segi meta, dari segi balancing hero revamp. Jadi kalau di harapan gue sih of course maunya bisa Alek ini bisa melebihi Leo Murphy. Tentu pengennya begitu kan. Tapi kalau kita ngelihat dari hasil pencapaian, mungkin pencapaian Alter Ego selama ini dengan Leo Murphy bisa dibilang terbaik ya. Jadi ya we'll see lah, only time can tell kalau untuk itu. Oke. Tergantung waktu berarti ya. Tapi Kodelwin, nih kan sekarang nggak ada Navari nih. Dampak nggak ada Navari itu gimana nih kok? Positif kah, negatif kah, atau gimana nih?
Noel Navari, kita lihat lah ya, kita harus balik lagi biar result yang membuktikan kan. Mungkin di sini kan kemarin kan season lalu kita bisa bilang nggak sesuai ekspektasi lah ya. Karena performa kita yang di playoff menurut gue masih nggak stabil, kadang jago, kadang jelek gitu loh. Jadi harapan gue di season ini, mau Navari ke, mau Sever ke, mau Mike ke, mereka semua bisa membuktikan bahwa mereka emang pantas di posisi mereka masing-masing gitu kan. Dengan adanya Navari yang di tim Todak juga nanti sebagai head coach. Oke. Nah, Ko, ini mungkin karena kita bentar lagi udah gak sabar untuk memulai match. Nah, Ko, ini secara langsung, secara live dan tim Alter Ego belum bertanding nih. Ko, ada nggak yang mau disampaikan atau pesan atau strategi apa yang mau disampaikan sebelum kita melaju ke match yang kedua? Pesan dan strategi, kalau strategi bahaya banget dong, bocor ntar. Pesan aja, pesan. Pesan aja, Boleh pesan. dong. Pesan. Pesan, Boleh, ya, boleh, pesan pesan. ya. Ya kasih match yang seru, yang bisa kita nontonnya itu seru, dan semoga kita bisa melakukan yang terbaik, tidak ada masalah teknis atau apapun itu, and enjoy the game aja. Satu lagi nih kok boleh berandai-andai nggak sih kok? Semoga 2-0 Alter Ego menang. Wah 2-0, oke. Sedikit nih kok berandai-andai nih kok, sedikit aja kok, sedikit banget kok. Kita tahu lah, Navari kan ada di Todak ya kok ya, dan kita tahu ini goalsnya adalah M7 kok. Berani menantang Navari nggak kok? Jadi kayak, Navari kalau misalkan lu yang masuk M7 gimana? Kalau Alter Ego yang masuk M7 gimana kok? B, kalau misalkan Todak masuk M7, itu udah jelas bukan karena Navari. Karena di situ tuh ada banyak faktornya ya. Ada dev coach, ada foundir, ada dreams. Navari tuh kecil banget dah dampaknya di situ, B. Oke, itu dia Oke, berarti. oke. Langsung Perebutan kursi dari CEO Alter Ego emang CEO-nya. panas kayaknya Lim soalnya Lim. Iya, betul. Iya. Oke, Kodel berarti sudah habis waktu juga, kita mau segera mulai dari matchnya. Terima kasih waktunya Kodelwin ya. Semoga nanti kita bisa Oke. ngobrol-ngobrol panjang lagi dan semoga hasil terbaik untuk Alter Ego. Bye Kodelwin. Bye-bye, thank you Lim, thank you Thank you, B, Delwin. thank you Oji. Yuk. Thank you Kodelwin. Nah, ini adalah salah satu streamer favorit ya. Kodelvin adalah salah satu streamer favorit juga nggak sih guys? Wah, Jelas, lumayan jelas. sering di klip-klip juga sih, apalagi yang pas bagian dia marah-marah itu udah kayak apa ya, membekas lah buat beberapa orang yang nontoninnya. Soalnya itu emang bener-bener fun to watch. Iya. Wah, gue season Pantu. kemarin selalu nonton di Kodelwin gue. Dan gue selalu menunggu Kodelwin mau target siapa nih, siapa yang dipantau Kodelwin. Itu doang gue tungguin. Gue sama nungguin dia marah sama Trexnya dan itu tuh kayak menurut gue kayak ikonik aja kalau dia teriak sama marah. Wah, ini Ekspresif gak bener nih, ini gak bener. Iya, ekspresif banget. Untuk sebagai seorang CEO ya sangat dinantikan lah dari fans Alter Ego. Karena jujur viewersnya Kodelwin juga ramai sekali ya. Alter Ego, go. Ini kita lihat dengan confident-nya dan akan berhadapan langsung Benzema dengan jadi gini Bigetron aja, by Benzema. Vitality. Shogun Ron Moreno. What Wah, Ron? Ron Nah, ya. main. Yap, Ron yang dimainkan bersama dengan Finn dan juga Ngeri. Eman Robson di posisi jungle untuk sang robot. Ron yang turun Big brother. Catron by Vitality sedang copot pasang. Nile tidak menjadi line up. Mampukah Big Catron by Vitality memenangkan atas derby STM kali ini? Please welcome the Red Robot Big Catron by Vitality. Wah, Bigetron benar-benar program to win atau program to try something. Karena buat sekarang kita bisa melihat Nile tidak dimainkan. Apakah ini akan membawa dampak positif bagi Bigetron by Vitality? Karena seperti yang kita tahu, banyak mata memandang Assassin Nile. Tapi sekarang mana Nile-nya, Lim? Ya. Nah, gue ngerasa gini sih, Be. Gue pernah ngomong ini juga di awal ya, dari pas Nile masuk ke Bigetron. Tapi kita lihat dari audience topik voting juga nih, Tergantung line up, hadapi betul. Alpha Familia mampu ke robot merah. Lanjutkan kemenangan. Banyak yang pilih AE akan menang derby STM. Tapi gimana menurut kalian? Wah,
Jujur ya, Igo ya, berarti Kalau kayak gua- mereka udah melihat mungkin dari rosternya yang lebih stabil, apalagi Bigetron baru bongkar pasangnya itu di minggu yang ketiga loh. Jadi mungkin sangat-sangat wajar kalau misalkan Bigetron malah baru berproses sementara Alter Ego lagi mencari angin konsistensi mereka. Jadi ya masuk akal untuk jawaban A menurutku. Oke, tapi kalau gue pribadi jujur aja gue penasaran sih. Gue pengen ngelihat head to head antara Nile dengan Rine karena dua-duanya berdarah panas. Dua-duanya, walaupun yang satu mungkin lebih stay cool, tapi dua-duanya itu punya arogansi sebagai jungler yang tajam. Wah, tapi kita lihat juga dulu ya dari Key to Victory, di mana trio mid ini udah harus banget memiliki connection karena jujur kita sering kali melihat Finn dan juga Moreno tidak memiliki connection dan berbeda dengan Alter Ego bahwa Ben atau Dinai Fanny ini kayak jadi sebuah keharusan karena kita tahu sendiri juga bahwa Rine belum menunjukkan Fanny-nya. Batasi pergerakan dari Moreno ini bisa menjadi kunci dan screening pergerakan dari Shogun, terutama kalau Shogun udah pakai Benedetta nih Lim. Ini kayaknya emang hero power yang nyaman banget buat Shogun. Kok Shogun ya, kita tarik sedikit di MDL nih datanya nih. Shogun itu power banget dengan namanya Yuzong. Kedua, dia juga pengguna user Chow XP Lane. Jadi ya, mungkin poolnya sebenarnya agak luas. Cuma ya karena adaptasi di MPL mereka harus mempersempit lagi kan dari pool hero nih. Oke, gue bahas sedikit sama yang tadi gue sempat bilang deh ketika ada Nile masuk ke Bigetron. Gue ngelihatnya ini bisa jadi suatu hal yang bakal bagus banget untuk Bigetron atau yang nggak cocok bagi Bigetron. Karena simpelnya gini, dari season kemarin kita ngelihat Bigetron jungle-nya Annabelle itu sampai transisi ke jungle tank duluan loh. Alasannya adalah karena Bigetron terbiasa dengan Eman yang menjadi hyper carry-nya. Dua hyper carry menurutku itu belum bisa dilakukan oleh Bigetron. Hanya sekarang mungkin Nile yang terbilang hyper carry juga, jadi coba pakai Ron dulu mungkin untuk line up sekarang. Dan apakah Oke, ya dan apakah kalau menurut akan berlarinya malah ke mid laner berarti Ranger Mas buat sekarang carry-nya. Jadi Moreno dan Eman. sebenarnya kalau ngomongin karena Moreno memang dari kemarin itu kita sadar ya Moreno punya power mid-game yang cukup tinggi. Cuma yang sangat disayangkan adalah ketika coba untuk ubah gameplay mereka seperti yang lama. Karena menurut gua ketika dia memiliki Nile atau memiliki power dari carry juga di area jungler, ini Eman tuh punya space besar. Eman punya waktu yang banyak untuk bisa menjalankan farmingnya, solo killnya. Karena semua mata udah tertuju ke Eman, yang akhirnya Eman patah lagi langkahnya. Nah, gua agak sedikit berseberangan berarti ini sama Uji kalau untuk statement yang Pasti tadi. ya, Ben Fanny. Tapi ya sambil kita lihat untuk draftnya juga nih dari Bigetron ataupun dari Alter Ego, perspik ternyata untuk Bigetron dan seperti yang tadi ada di case Victory, Fanny hilang langsung di ban. Udah harus ya ini ya karena kita tahu sendiri Fanny adalah tipikal hero yang bisa rotasi cepat. Wah, dikasih nih Buat Lance Alter Ego tuh tentunya akan SS. sangat merepotkan sekali yang mereka home Ngambil lima ini per dulu lima, ya. sehingga first pick masih sangat terbuka mungkin untuk Lancelot tapi buat sekarang langsung Arlot seperti untuk Shogun. Ditunggu. Gila ini. Ini nggak mungkin ambil Lance atau ISS karena kiri juga belum ambil ngasih atau mereka mungkin Arlot dia pakai di Hero Moreno ISS. udah cukup jarang, jadi kita Lance. bisa bilang memang Shogun akan punya potensi besar untuk menggunakan Arlot. Cuma bukan berarti tidak mungkin kalau misalnya Finn, kenapa Kiri bisa bilang Lance. berarti tidak mungkin? Gila tuh Lance nih, Harlot kan Lance juga dia. Karena Finn punya power of initiate, Profesor. Pas kita ngomongin soal power of initiate tapi Emang tahan nggak dulu sih? karena Yi Shunjin Uranus diambil sama Alter Ego dan Lancelot nih Lim yang kita udah sempat mention kalau Emang nggak Yi sih? Shunjin ini nerfnya lumayan berpengaruh dengan cara Parsa farming dulu dia di karena atas. by HP dari early game-nya terus growth-nya dia harus secepat mungkin mendapatkan level 10 atau level 15 berbanding terbalik dengan Lancelot yang dimana hot Parsa di nerfnya atas dia itu asik. cuma di tipe damage-nya aja Nggak ada dan itu bisa nggak di recover Lance keaman mungkin kan? dengan Blade of Despair atau item-item Parsa damage sih. yang menjadi pengganti atau alternatif Kiri. dari Queen's Wings. Ya bahkan kalau lihat dari damage stack 4 puncher ya itu tetap sakit kok, tetap dahsyat karena memang dari Tonros base damage-nya juga Karena itu udah gede ngambil gitu kan, bukan dari tambahan MM skill dulu. attack-nya doang. Tapi Parsha mid laner yang MM. sekarang Karena MM udah kan, jadi Moskov. primadona juga nih selain Chusin ya, kalau Chusinnya di ban. Pasti ya. Yang Nah, enggak. option dari Chusin Atau Khalid. bener-bener lebih baik Oh, ditutup. Khalid ini. Tahu sendiri bisa menghadirkan tank jungle. Sekalipun bukan tank jungle, hero lini belakang akan sangat terganggu sekali. Tapi aku Khalid merasa dengan adanya Moskov. Farsha di sini,
dia pengen pick yang paling aman aja nih buat Khalid Moreno. sih. Ini Kalau Khalid nanti masuk Uranusnya benar-benar masuk bisa belakang spike soalnya di ke early Marsha. game. Karena seperti yang kita tahu ada beberapa hero yang seperti Valentina itu nggak bisa untuk menjawab Uranus. Mungkin bisa memberikan efek Terrify, tapi nggak yang benar-benar bisa ngepok dan memberikan burst damage agar nanti Uranusnya bisa ditumbangkan. Khalid. Karena ini kalau Uranusnya unstoppable di early game, Inu bakal benar-benar leluasa banget untuk open map. Dan anjir. Kagura, Pick yang ketiga. Wow. pick ketiga ya, biasanya Wow. pick kelima loh kalau misalkan kita ngomongin Kagura. Ini benar-benar langsung Iya. dihadirkan, berarti menandakan kalau Alter Ego pengen banget ngegangguin Farsianya Moreno. Iya Kasih benar-benar. tandai. Ditambah lagi ini bisa kita bilang adalah salah satu hero yang tidak terlalu banyak untuk bisa diperdebatkan atau diperebutkan di fase atas gitu loh. Jadi kayak agak cukup mengagetkan ketika mereka terlalu berani. Dan ini makin mengurangi power dari Bigetron untuk menggunakan hero-hero sisi yang niatnya mungkin Finn. Kita lihat masih terbuka untuk ngomongin Kale ya. Iya, pick off ya. Akan ada Ya, bagus sih, midnight pick tujuan off dia juga nih suruh- dengan debuff Padahal harusnya nggak perlu di pick atas Kagura ya sendiri, Kagura ya. tapi gue ngerasa memang Biar nggak ada masalah. overthinking Dan ya. sekarang pilihannya kalau memang mau cari burst damage, ya Kagura salah satu opsi kok. Bener-bener bisa match up dengan Kita enak lihat sama Parshia siapa yang juga. overthinking ya. Aku ngerasanya emang ini juga menutupi hero untuk Arvi ya. Jadi emang ditungguin dulu. Kayaknya Arvi mau lihat hero emannya apa dulu, baru nanti dia bakal ngejawab. Apalagi kita tahu sendiri nih, kalau misalkan nanti Arvi diarahkan ke arah Granger, udah pasti dia bakal kena poke sama Farsia. Sekalipun mungkin membawakan hero-hero yang punya attack speed atau bermain dengan damage per second, ada Lancelot yang bisa mengganggu. Jadi dia bener-bener mau ngeliat kondisi lawan landingnya dulu, karena Eman dari tadi belum dikasih hero Kanan gold ini. kali Beatrix asik sih ini sih. Kanan kali Oke, Beatrix karena asik masih bro. disimpan. Kita melihat Langsung dalam bro kondisi kali seperti ini, Beatrix sumpah. Emang juga harus menggunakan hero yang di arah mid game-nya itu udah power sih. Dan ngomongin Purify cara semua, game yes power, enak main. zaman sekarang kita melihat Kali Beatrix sih, banyak aku sih. hero yang bermainnya di arah mid to the late game. Granger oke early to the mid, Kali power. nggak di build Tapi bro. kalau early to the mid-nya dia nggak dapat kill, nggak dapat laning, itu berat banget malah. Dan sekarang antisipasinya kalau gagal dari Isansin untuk Alter Ego, dia Kalian akan masuk menggunakan rumah terben. hero late game Nah, untuk worst ini case. nggak ngeband kali ya sih asik sih ini. Oh, udah Wipe out all the injustice in the world. kali ya nggak sih bro. Kalau kita lihat dari Kali ya bro, bandingnya sumpah kayak bro. menuju ke arah Chow, menuju ke arah Kalian kalian. To lead the emang charge. bener-bener pengen Hilda. dapet gold lane fighter dan Boleh lah. muncul Hilda. Menandakan kalau misalkan ini bakal mengganggu banget untuk Lancelot. Pattern farmnya akan lumayan dipatahkan, Hildanya akan Mengejar. tertuju ke arah Roamer. Karena seperti yang kita tahu dengan pick seperti ini, last Wih, picknya kiri akan kali tertuju Beatrix masih kepada oke Arvi. bro. Jadi kita expect Ayo, mungkin kali Arvi Beatrix. bisa aja membawakan marksman lagi karena lini depannya udah cukup, burst damage juga udah ada. Tinggal gimana caranya ngebuka ruang untuk Rine. Karena ya mau nggak mau ini Combo harus sama farming Parsa, combo sama sepanjang Eman. game agar bisa combo sama Arlott membangi bagaimana enak, bro. Lancelot dengan burst damage-nya juga. Dua scaling ya. Wih, kiri aku. Bisa dibilang dari Alter Ego bermain di mid to late game ya. Sementara untuk Bigetron, Grok, wow, ini dia jawaban kasar ya. Dari Grok mereka nggak mau untuk melanin temponya dan Moskov. Kanan apa? Oke, late game Exodus udah ada dan bayangkan high ground defense dari Bigetron kuat banget Moskov dan Tamkin Granger ini sakit mah. Gua suka banget sih sama pick dari Bigetron. Pertama, mereka punya initiate power, mereka punya badan, mereka punya early, mereka punya late game, high ground pun mereka punya. Dan kali ini Alter Ego harus siap mengimbangi dengan hal tersebut. Karena kalau ngomongin EXP lane, head to head, kita tahu Nino memang kuat sekali dengan Uranus. Tapi dengan adanya Farsia, Arlott, Lancelot, dan bahkan Moskov di arah mid to the late game, Uranus itu hanya tinggal nama nantinya Profesor dan juga Lee. Masih bonyok ya, apalagi di early game-nya aja udah ada Grok yang sangat-sangat mumpuni untuk bisa mengacaukan keseimbangan landing. Hanabi, Hanabi Really? biar nggak bisa Wow. di sisi, boleh, tapi jujur ini agak-agak tricky, tapi kita udah menemukan jawaban kenapa mereka ban Esmeralda. Ya. Pertama, ban terhadap Esmeralda yang sangat baik, tapi yang dipastikan adalah apakah survive di laning bisa dimainkan oleh Alter Ego atau bahkan Mau rusuh kan? Bigetron yang akan GBMM mendapatkan ini. ATM Hanabi. gratis dari God lane-nya. Gini, gue ngelihat dari konsep Hanabi yang diambil itu biar nggak kena final slash mungkin ya. Final slash kan nggak bisa dipredik, itu benar-benar bisa kena kapanpun. Cuma ini untuk Parsianya gimana nih, Be? Kan jawabannya. Dari jawaban ini Tapi- jaraknya bakal nguntungin banget buat Farsia dan Mas.
Alright, langsung saja Derby STM. Dua tim yang memiliki permainan yang kasar, permainan yang keras. Siapakah yang akan memenangkan Derby STM kali ini? Langsung saja kita menuju ke lane of down. Let's go. Pembuktian ya, apakah memang masih kasar atau memang era Derby STM kali ini temponya slow face banget. Ya, kita nggak bisa bilang selalu ada tempo kasar kan dari setiap gameplay. Yang pasti ada Clash of Youngblood, ada Arvi dan juga ada Eman, sama-sama Youngblood nih. Darah muda, tapi ya kalau Eman ini darah muda rasa senior ini mah. Udah pasti ya, darah muda rasa senior karena udah berkompetisi dari lama banget. Pengalaman gak bisa bohong, tapi ngomongin landing, nah ini dia nih. Hanabi, Ishunshin, dua-duanya farming loh. Jadi otomatis Alter Ego gak boleh kalah tempo. Banyak. Wow, lihat Ron akan ada Nyaris. first blood di depan sana. Double puncher berhasil dikeluarkan membuat permasukan dari tim Alter Ego. Mereka selamat dari 1-2 poin kill yang udah di depan mata Ron. Cuma Ron harus sadar kalau memang Lancelot di early game seperti ini, selama crowd controlnya nggak banyak, dia nggak bisa berbuat banyak. Dan lihat Alex, apa yang dilakukan bahkan sampai mengeluarkan flicker, bermain dengan punchernya, bermain dengan berburu-buru. Alex mungkin menurut aku agak cukup terlalu terburu-buru ya. Tapi itu gocekan yang bagus banget sih, punchernya pas untuk balik lagi flickernya udah kebuang. Timing ya, itu kalau miss timing sedikit Alec bakal mendapatkan first blood. Apalagi Ron dalam keadaan yang nggak siap tadi, belum mendapatkan level 4 juga Shogun. Oke, Shogun. Karena untuk bisa dimakan Shogun masih terlalu jauh. Rina masih berada di level 3. Mungkin kalau di level 4 ini akan kasusnya berbeda, Profesor. Tapi early game yang lumayan mendominasi dari Alter Ego ya, dari segi laning, bahkan agresivitas. Kayaknya balik lagi, mereka bener-bener gak mau kalah karena mereka bawa 2 mouse. Dia tuh anaknya. Ini IGS-nya bakal lebih cepat lagi untuk digunakan, cooldown-nya juga akan lebih enteng. Sementara gue ngelihat juga dari memang agresivitas dari Alter Ego di awalnya ternyata nggak kendor loh. Baru modalkan Alec yang kiri kanan. Ya, itu dia yang dinamakan Derby STM. Tabrak gaming, hajar play, Slonong Boy akan keluar kali ini, tapi Ron memberikan vision yang cukup jelas. The power of retribution dan Rine gagal. Ron berhasil mendapatkan Turtle untuk didapatkan first block di tangan para pasukan dari tim Alter Ego. Mencoba untuk membalikan kembali keadaan Pin. Dengan front defensif dengan ada final slash dari Shogun, mencoba untuk menyelamatkan para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Tapi Moreno sudah berada di level 4. Tapi sayangnya Moreno dikejar habis sama Alex bersama dengan Nino dan harus tumbang. Pertukaran makin lebih gak adil dan hanya ditukarkan dengan 1 Turtle saja. Tukar? Oh, poin. Berhasil didapatkan. Ini keuntungan berganda sebenarnya untuk Bigetron karena mereka bisa nge-punish juga dengan retribution yang on point tadi. Ron dapetin turtle. Ya, ini tinggal gimana caranya untuk 2 menit ke depan. Ron tetap keep up dengan level, jangan sampai ada pencurian dari purple buff atau orange buff yang bisa didapatkan sama Rine. Karena kalau dari yang aku lihat, Ron sekarang udah mulai invade dan bakal digangguin juga kayaknya. Oke, bakal coba digangguin Ron. Bakal coba mundur ke arah belakang. Tapi Rine akan coba untuk mengejar dan Hijume. Flicker yang dia keluarkan tidak terlalu worth it. Hanya bertukar dengan puncher di depan sana. Sedangkan Hijume bisa melakukan combination power trap Shogun di arah Pope dengan fan slash. Coba untuk selamat dari landingnya. Masuk kembali ke dalam. Coba untuk melakukan outplay. Tapi nampaknya gagal. Gagal untuk bisa dimakan. Ya, ada SOD tadi yang terlempar juga, tapi memang terlalu keras sih. Shogun nggak semudah itu untuk tumbakan dan sementara di arah mid lane. Hijume yang nggak ada flicker, ini menjadi informasi yang mahal banget sih untuk Moreno. Pasti bisa dipunish juga ya. Dan berbahaya banget kalau misalkan Hijume ikut team fight tapi belum dapetin informasi. Sementara untuk sekarang Bigetron yang mulai mengambil alih temponya nih. Karena Shogun, dia susah banget buat di-geng. Arlot emang di patch yang sekarang ini lagi powerful banget. Makanya kalau misalkan nge-geng Arlot mungkin butuh 3 orang agar kalkulasi damage-nya cukup. Karena kalau enggak, Arlotnya bakal ngebalikin momentumnya dengan outplay. Wah, outplay minimal ada anti-regen minimal untuk Arlot. Karena kita akan melihat ada team fight kembali di Turtle yang kedua. Turtle yang kedua standby untuk para pasukan dari tim Bigetron. Dalam kondisi kali ini mereka sudah berada di level yang cukup untuk melawan Alter Ego. Meanwhile, Ron bakal coba untuk bermain terlebih dahulu. Nino main terlalu dalam. Ini jangan sampai Nino yang dimakan. Mencoba telankan by time. Kita pakai Alex Flicker for defense. Dan langsung saja dimakan, ditelan bulat-bulat oleh Ron. Tapi nggak mundur, si Nino tetap maju ke depan dan Turtle akan dikontes. Shogun di depan sana. Rine akan kehilangan 1 Turtle yang kembali. 2 Turtle ditelan oleh Ron. Dengan permainan dia yang sangat luar biasa. Kali ini para pasukan dari tim Alter Ego akan dipukul mundur ke belakang. Rine berhasil mendapatkan Shogun. Bahkan double kill. Yisansin. Jangan lupakan ini Yisansin. Dan lihat dari bottom lane Eman berhasil dipukul mundur oleh Arvi. Walaupun flickernya masih available. Oh, hati-hati. Hijume siap untuk trapping.
Apakah berhasil dimakan? Tapi nampaknya Alek fokus secara Eman. Gak boleh fokus terjadi Eman versus everybody. Tapi Eman Gak ada lagi backup tadi, nggak bisa selamat juga, dan rotasi yang berhasil dari Alter Ego membuahkan hasil manis juga di bagian bottom lane. Cuma defensif. Sayang sekali satu pedal stack pertama itu nggak mengenai ke arah Hijume. Tapi untungnya ada Ron di sana. Standby mencoba untuk bermain dengan dansanya. Dan akhirnya berdansa di depan Hijume membuat Hijume harus tergeletak di dalam sungai. masih ada team fight lagi, tapi ini temponya bagus untuk Alter Ego ternyata walaupun 2 turtle Bigetron. Ya, dan semua berawal dari Rina mendapatkan double kill ya. Bigetron by Vitality nggak terima akan hal tersebut. Lu jual gua beli, langsung dicari juga member dari Alter Ego-nya di trade satu demi satu. Walaupun sejujurnya Arvi tetap farming sendirian. Dan bahkan boleh dibilang menang laning lawan Eman. Semenjak dibantu tadi di bagian bottom lane. Dan tinggal kita lihat untuk setup turtle yang ketiga. Kalau ini perfect turtle, Eman akan sangat terbantu. Trinity-nya akan semakin lebih mudah untuk didapatkan. Tapi kalau jatuh ke tangan dari Alter Ego, jangan kaget kalau misalkan di menit yang ke-9 Alter Ego udah bisa teamfight dengan Hanabi Trinity. Ya, sama-sama hero Trinity berarti ya. Untuk high ground defense sebenarnya Hanabi terhitung hero yang bagus juga tahu. Dia ada bouncing shot yang bagus gitu. Sementara kayak depannya ada Nino nih yang gak gampang untuk ditumbangin. Anti regennya baru ada dari Moreno berarti. Yang ketika mau rotasi Moreno harus ada di sana. Ya, Moreno udah harus ada dimanapun tim fight itu terjadi. Bahkan Moreno udah harus ada ketika mau bermain dengan topping damage. Seperti di Turtle yang saat ini kita akan saksikan. Langsung ada Attack terbuka, informasi yang cukup mahal untuk para pasukan Alter Ego bisa mengamankan Turtle mereka. Karena kalau tidak perfect Turtle bisa di tangan dari Bigetron. Ron coba diusir mundur oleh Alek. Damage terlalu besar di depan sana. Hijume mundur ke belakang. The Power of Shogun masuk ke dalam depan. Fit! What's sangat poin dan Peterson dari ini menggagalkan perfect Turtle dan Bigetron by Vitality. Tapi nampaknya Nino masih mau lebih. Double kill didapatkan atas Alek. Tapi nampaknya di depan sana Nino. Mereka nggak bisa tumbangkan dengan cepat. Nino masih terlalu kuat di barisan depan. Flicker tadi bahkan dari Nino-nya untuk make sure damage-nya cukup, dan itu dia Bitter Strike. Gak ada jalan lagi, Lim. Udah gak ada jalan lagi untuk pulang. Lihat kali ini, mungkin dari segi item kita nggak lihat Trinity Swift ya. Sedangkan dari Alter Ego, mereka bakal coba untuk menggocek permainan dari Rini. Moreno harus mengeluarkan flicker akibat sedikit miscalculate yang dia miliki tadi. Iya, dari curse crow-nya tadi miss. Ya ini temponya bener-bener nggak mau ada yang lepas sedikit pun ya. Dan Eman dalam ancaman tapi kayaknya masih terlalu jauh. Dan Ron sekarang yang kayaknya harus lebih berhati-hati karena dari tadi Nino bener-bener mengganggu karena Ron. Oke, Nino tabrak lagi. Oh, Hijume kali ini yang masih bisa overturn-nya selamat. kebuang tadi. Tapi damage-nya belum masuk, sayang banget nih informasi lagi-lagi yang mahal. Cuma kayaknya siapapun nggak mau deh jadi Ron di game ini, Iya udah pasti ya, ada Hilda, ada Uranus, ini bener-bener ditempel banget, junglernya nggak bisa farm. Dan tentu sampai ketinggalan level sama Rine loh, dan tadi Rine hanya mengambil 1 turtle. Gold lagi-lagi akan di-lead sama Alter Ego, sekarang tinggal menunggu bagaimana caranya untuk Bigetron by Vitality. Memberikan ruang bagi Eman. Alek? Ron nggak boleh sembarangan maju ke depan sana. Ron nggak boleh juga dia masih bisa kabur. Oke, dengan adanya Alek. Aman, tapi beatnya ini bakal kebuka harusnya. Ya, sangat pelan dan tidak ada yang mau melepaskan tempo ya. Alter Ego betul-betul berada dalam keadaan yang sangat ada Moskov di BTR tapi lane jauhnya kepegang. Sekali lagi sama ruang buat Alter Eman Ego. betul-betul Ini bahaya Oke. Ini pelan-pelan tapi pasti loh. Gue ngeliat dari rapi. Mereka memang kuatnya di mid game kan. Ketika Arfi udah punya item, ketika dari Rine-nya udah punya item juga. Cuma Moreno juga harus diajak main nih. Moreno yang bisa ngedamage ke belakang soalnya, Oke. Tapi kali ini kita menyaksikan perpasukan dari tim Alter Ego. Mereka menuju ke arah Lord yang berikutnya. Di mana udah sering terjadi menuju ke arah Alek. Moreno menjadi target utama. Source skill terlalu banyak dikeluarkan. Distraction, the bug, Phantom Execution telah dikeluarkan. Pin seorang diri. Hijume, target utama mereka adalah Moreno dan tertikam. Lihat flanking game yang dilakukan oleh sosok dari seorang Alek. Menimbulkan IPK Sapal dan pakat Shogun. Harus terjadi korban kedua. Keganasan, perpasukan dari tim Alter Ego. Bebas untuk mendapatkan turtle. Eman semaksimal mungkin mencoba untuk melakukan split push di arah bottom lane. Itu dia, walaupun udah ketahuan juga ya, Alek langsung menuju ke arah bottom lane. Tapi bukan hanya dari Lord, hitnya pun terbongkar. Vision dari Alter Ego sekarang unggul jauh. Wow,
jauh banget keunggulannya dari Alter Ego. Karena emang benar-benar tidak terhentikan. Bigetron yang mengalami kerugian yang begitu sulitnya. Dan ada MPLID Extremer Hais yang sedang menyaksikan timnya Alter Ego. Hai ini Samor dia ya. Benar-benar Samor kalian ya. bisa kunjungi juga channel official di stream MPL ID. Oke, kita lihat di sini terlalu banyak team fight yang sangat bagus dari Alter Ego membuat para pasukan dari Bigetron mereka lulu lantah. Tapi ternyata waktu yang sangat banyak dimanfaatkan oleh Eman. Kalau kalian sadar dan lihat, Eman sudah memiliki Trinity Swift-nya kali ini. Ya tapi ini memang Dia ya. selalu kayak gini gak sih Bre untuk gameplay dari Bigetron? Iya makanya enable Emannya. Tapi emang balik lagi cuma Eman nih yang di late game bisa ngejawab. Cuma makin lama kayaknya Nino bisa ngejawab juga bagi Eman kalau udah punya Blade Armor. Bukan hanya Nino, tapi lihat damage dari sosok Rine terlalu sakit membuat Eman tertekan dari bottom lane. Meanwhile dari top lane Arfi mundur ke arah belakang, melepaskan Lordnya seorang diri karena regenerasi dari minion tetap berjalan dan Nino Sonikusei harus kehilangan Rine dengan shutdown di depan matanya. Itu memang the best thing lah yang bisa dilakukan juga oleh Alter Ego. Gak kendor karena masih ada Arfi dan mereka akan coba dari top lane. Ya Arfi bakal coba di final lane, tampaknya gagal dan Arfi menjadi target utama, hilang tenggelam di telan bumi. Ichume juga gagal untuk bermain tapi Moreno satu target utama dari Nino membuat Nino kali ini mengejar sampai ke belakang dan bakal flicker for defensive. Kita lihat targeting yang sangat bagus dari Bigetron itu satu suara loh tadi karena Arfi sikat. Tapi jujur ya, ini pertukarannya bener-bener baru terlihat di Arfi dengan adanya Tectonic Charge yang tadi digunakan. Dan sekarang Ron mencoba untuk membuka window baru. Ada solo kill. Eman, happy birthday Eman! Tersolo kill dari bottom lane membuat para pasukan dari tim Alter Ego mendapatkan keuntungan yang sangat mahal. Very expensive. Delicioso kalau kata Hidumi. Wait, ditabrak Nino. Nino pun dimakan kayaknya masih tidak terlalu worth it, terlalu banyak source skill lihat yang dilakukan. Terlalu banyak source skill, terlalu banyak yang dikeluarkan. Untungnya nggak ada spell seperti flicker yang harus mengejar untuk sosok seorang Nino. Cuman ya memang nggak ada tapi kegiatan setidaknya- juga kan sebenarnya Lord juga belum ada dan masih aman deh. Mungkin dalam kurun waktu 40 detik Tectonic Charge bakal ada lagi. Setidaknya benar yang tadi Ranger Mas bilang, nggak ada flicker, nggak ada battle spell yang terpaksa untuk digunakan. Tapi dengan ini kayak perlahan Bigetron dikasih jendela pelan-pelan loh untuk kayak ayo keluar dari area pertahanannya. Dan kali ini Bigetron udah mulai coba menguasai sungai. Karena memang kalau misalkan kita melihat Lord di atas, sungai ini akan jadi kunci karena Eman akan stay di bottom lane. Dia akan hadir dengan Spear of Destruction. Tinggal kita lihat bagaimana Alec dan Arfi yang dari tadi bener-bener saling bahu-membahu. Alecnya di depan, ngezoning, Arfinya ngedamage di belakang. Itu ngebuat perimeter yang aman banget buat Alter Ego. Belum lagi dengan Nino ya. Nino-nya juga kuat banget nih untuk nge-shutdown Nino tuh mahal. Tapi lihat Lordnya mau di-commit. Oh, Lordnya mau di-commit, Tron di depan sana. Ingat seperempat darah terakhir, bakal coba di-commit. Tengah ada Ingat Nova tapi Hijumi gagal. Untuk bermain flanking menuju ke Eman, mereka gagal. Dan di depan sana, Lord berhasil mendapatkan Lordnya. Final Slash sekarang Rine. Di dekat belakang Arfi pun ter-take down. Langsung ada Wild Charge, tapi Rine masih selamat. Eman! Kebalik sama Eman sang BTR. pahlawan dari Bigetron by Vitality datang dengan loncat dan berhasil mendapatkan double kill dengan Lord dari bottom lane. Ini membuat tim Alter Ego mereka dalam kondisi lampu kuning. Warning sign sudah dinyalakan. Bahkan Alec tertinggal, Alec pun masih coba yang terbaik walaupun gak bisa ngapa-ngapain dan tiba-tiba satu momen saja dibutuhkan oleh Bigetron, mereka membalikan keadaannya. Dan ini nih. mereka tidak terlalu fokus sama Eman. Ron dan pencurian Lordnya berhasil. Ini Oh no, bisa oh no. karena Arfi Eman bakal fokus ke arah base yang bila apapun terjadi. Eman! Sang pahlawan dari Bigetron! Epic kambing dari Alter Ego. Let of down. Kacau. Eman, the superhero from Bigetron. Epic, waduh, epic kambing dari Eman. Itu benar-benar semua yang dilakukan oleh Alter Ego Hanabi. dari early sampai mid game sampai di akhir bahkan itu gak ada Ya apa-apanya dengan satu Allah. momen dari Bigetron. Itu dahsyat banget. Dan ya lagi-lagi konsep gameplay dari Bigetron memang seperti ini. Eman sang penyelamat dari Bigetron. ya enable Eman, bantu Eman untuk bisa mendapatkan power spike-nya. Tapi ini semua juga berhasil karena ada dampak dari Moreno. Feather Airstrike yang targetnya dari tadi udah kita mention nih Lim. Oke, Hanabi emang nggak bisa di sisi. Hanabi nggak bakal bisa terkena Final Slash. Tapi dia nggak bakal bisa kabur dari Feather Airstrike. Karena Hanabi nggak punya efek dash.
Hanabi punya efek imun, tapi tentunya itu yang malah membuat dia tertangkap di depan sana. Dampak dari Farsha. Wow, Eman. What a comeback. Wah gila, salah satu sosok What a comeback. superhero yang benar-benar Rigo sih gila. muncul Itulah. dari Bigetron by Vitality. Lepas pressure langsung gitu. Semuanya Nggak boleh dipercepat itu. berat. Orangin Ketika tadi itu. semuanya Orang terasa terakhir mudah itu. ketika Eman sudah berada di Trinity Swift-nya. Eman Salah bahkan ya. dapetin 2 poin kill tiba-tiba di saat Lot lagi berjalan ke arah bottom lane. Makanya itu yang ajaib sebenarnya, dia tadi tuh 1-3 loh, di bawah kena geng 2 kali, kena solo kill sama Hijume juga. Dan tapi kredit sedikit untuk Ron ya, tadi Lancelot yang wow itu bagus banget sih, dia berani trade di Lordnya, dia pede dengan retributionnya. Tapi ya dia dapat dan akhirnya Bigetron yang dapat kemenangan. Ya sebenarnya kalau misalkan kita boleh lihat objektifnya juga ya, Alter Ego kayak kebingungan gitu, kayak mereka mau sebenarnya komit ke Lord atau mereka orang dulu, karena Iya, udah terlihat itu. sebenarnya Hijume itu bareng sama Rine pengen target Ronnya dulu. Tapi kalau kita lihat dari kayak Nino, Arvi, mereka targetnya orang, jadi mereka beda target sebenarnya. Dan ya itulah yang membuat kayaknya Bigetron menjadi lebih mudah ya untuk bisa mendapatkan momentumnya. Crucial momennya udah pasti pas Arvi tumbang di bagian top lane. Ini sebenarnya memang tidak bijak karena seperti biasa ketika beranjak ke high ground Alter Ego jarang hati-hati. Dan di sini bisa terlihat Hijume-nya target kemana, Nino-nya target kemana, Arvi target orang, tapi Lord-nya dibiarkan didapatkan oleh Ron karena kita tahu sendirilah Lancelot. Dia tinggal Tonros Retribution, mudah banget untuk pencurian Lord-nya. Itu dia ya. Jadi tanda tanya juga sih sebenarnya dari Arvi-nya susah banget ngapa-ngapain, tapi untuk MVP. MVP, Eman lah. Gaming kita. Jatuh ke tangan, Eman. Eman dan lain dan juga bukan Eman. Ini adalah salah satu superhero, Profesor dan juga Lim untuk match kali ini. Di game pertama, kalau bukan karena dia mungkin endgame belum tentu terjadi. Ya, bisa jadi dibilang gitu ya. Cuman ya ini yang pengen gue bahas juga nih. Early game dari teman-teman Bigetron. Kayaknya memang terlalu terbawa suasana ya. Ya itu tadi ya, kayak mereka agak gengsi gak sih kalau kalah tempo Lim? Mungkin karena kapasitas hero-nya juga gak sih? Kayak Lancelot udah ganggu Hilda, terus ada Uranus juga yang gak kejawab. Walaupun kita udah sempat mention sebelumnya kalau Farsha-nya ini bisa banget buat ngejawab Uranus. Tapi Moreno dari tadi targetnya dia gak mau ke arah Nino. Dia cuma mau ke arah Arvi, only Arvi pokoknya. Dan ini juga salah satu momen yang sebenarnya cukup merugikan bagi Bigetron. Karena mereka harus kehilangan dari Perfect Turtle-nya. Tapi trade kill itu memang yang menjadi jawaban dari teman-teman Bigetron by Vitality. Hingga akhirnya kita bisa melihat bahwa memang tim fight yang dijalankan akhirnya terbuka nih Pertama window-nya bagus. yang tadi udah sempat kita bilang. Lepas pressure dari Alter Ego, mereka ketika beranjak ke high ground kurang hati-hati. Ya seperti yang Lim bilang ya, pasif AE lah gampangnya kita mention. Dan itu yang membuat ternyata teman-teman dari Bigetron by Vitality mengejar ketertinggalan gold, menguasai sungai, dan yang paling penting emang map awareness sih. Mereka dapetin sungai, mereka dapetin vision, ya akan sangat mudah untuk Lancelot mendapatkan Lord juga. Ya timingnya ada di Lancelot soalnya tadi dari retributionnya. Cuma sebenarnya gue lihat dari tadi Finn banyak juga loh momen-momen bagusnya dia dari tectonic charge-nya bersama dengan Ron. Itu kayak kolaborasi yang sempurna gitu loh dari Romer dan dari Jungle ya. Dan mungkin setelah kita melihat game yang pertama ini, kayaknya balik lagi ya, kita benar-benar harus memperhatikan apakah nanti di kedepannya nih benar-benar harus lebih di pressure nih Eman-nya. Karena terbukti nih Lim, kalau misalkan kita lihat dari Eman, dia benar-benar building the comeback dari 0-3-2 Yang pertama sampai di bagus, endgame-nya dia dapetin 2 jalan. kill dan benar-benar Yang langsung kedua nggak jalan. straight push. Dia benar-benar nggak menyerah kesempatan. Profesor, tapi ini Profesor, 2 kill yang spesial loh. Ini 2 kill yang spesial, bukan 2 kill yang sembarangan. Timingnya soalnya kan. Iya, timingnya yang mengerikan. Karena berkat timing dari Eman, ini semuanya langsung berubah, Prof. Setuju banget. Dan emang balik lagi sih ini Eman ya, benar-benar kayak dari musim lalu pun aku bilang Bigetron kalau nggak Eman kasihan. Ya untungnya Eman benar-benar bisa building the comeback dan thanks to Ron juga nih. Satu sosok jungler yang ratingnya sangat on point sekali. Semenjak turtle yang pertama kita lihat emang wah ini Lancelotnya benar-benar bisa banget buat enable bagaimana raihan gold. Walaupun lainnya Eman kalah tapi setidaknya di team fight-nya dia benar-benar bisa carry the game. Gue masih mempertanyakan sih dari konsep pick Hanabinya. Dimulai dari Colosseum ke Wind Talker dan juga Hasplau. Ini modenya mau dibawa kayak one-one kan. Karena kalau misalkan ngomongin one-one, ini cuma one-one banget ya. Iya, ini emang benar-benar agak fresh, agak baru ya karena menggunakan Haslow, menggunakan item seperti One One juga. Dan sama Beyond Together. Iya, Beyond Together ini loh yang menjadi apa ya sebuah pertanyaan. Apakah emang ini adalah pick Hanabi yang tujuannya dalam jadi alternatif dari One One? Tapi kalau dibilang Hanabi, aku juga kurang setuju. Kenapa? Karena ini Hanabi itu tipikal ninja yang gak ada dash-nya, Lin. Jadi kayak gak kelihatan ninja banget ya. Itu dia, bisa nih kepatian baru. Kalau coba pakai Hanabi banget ya, pasti ninja. Cuma ini Ninja. masalahnya, Iya, kalau boleh. one-one kan itu expect jadi movement speed ya. Jadi lompatan maksudnya lah, untuk mempercepat mobilitas. Kalau Hanabi kan enggak ya. Dan spellnya pun tadi Aegis. Makanya gue ngerasa kayak, siapapun tadi yang main Hanabi di game tadi, kayaknya tetap di depan gue aja selalu ada Lancelot. Iya,
Gue setuju banget sih. Lancelot juga targeting dia tahu Hanabi nggak bisa kemana-mana. Ya memang bisa Hanabi- dari sana iya, gitu. dari sana udah nggak bisa kemana-mana. Udah tahu Hanabinya udah di depan jalan. Hanabinya juga bisa kita bilang adalah salah satu hero yang gampang untuk dimakan. Cuma jujur ya, Alter Ego di early itu udah benar-benar ngelakuin play mereka dengan sangat baik loh. Mereka benar-benar ngelakuin semaksimal mungkin dari play distraction dengan Hilda. Arvinya juga nggak kalah leading banget. Bagus, Hanabinya. Mungkin kalau kita Ya, nggak steal buat worse apa sih, ya, tapi wajar karena ada power zoning gitu. jalan Jadi mau nggak mau lah. harus ke steal. ESP-nya Nino juga menang. Mino menang bahkan sampai Jume-nya itu bisa ngelakuin flanking armor. Cuma main ke mid game langsung shifting semuanya. Iya. Itu kalau di bahasa partian kita tuh EXP laner sama romernya orang baik. Karena jungle musuh dikasih masuk. Nah itu makanya dicuri. Itulah makanya kenapa romer dan juga EXP ini harus connect. Kalau emang mau zoning bareng, jangan dikasih masuk sedikit pun untuk jungle musuh. Iya. Ada POV-nya kan, POV jadi jungle lawan masuknya gampang. Kalau POV jadi jungle sendiri masuknya susah banget itu depan banyak. Itu Begitu ya? yang dirasakan sama tim sebenarnya. Nah, iya kayak mau dipaksa susah. Tapi giliran kita yang mau masuk ketutup sama tembok beton. Jadi emang itu yang terjadi seperti dari buat Ego sehingga ini susah banget mencari celah mendapatkan betul retribution. Aku mungkin kalau bias gue ya bahkan bilang isu lawan Lancelot ada udah pasti enak banget buat Lancelotnya dari sisi manapun. Itu semua desain skillnya Lancelot benar-benar didesain untuk mencuri lord soalnya. Lo lebih enak mana? Retribution Lancelot apa Sukro? Cangcimen. Wah, loh, Kacang ini rasa Supro. apa sih? Ini rasa barbecue. Kacang Supro paling terbaik nih. Cangcimen. Nah, Iya, karena kacang itu rasanya ada banyak sebenarnya. Ada 4 varian rasa dia, ada original, barbecue, kribo, dan kedelai. Tapi ya, yang manapun kalian suka itu sama aja. Tapi kacang itu enak banget loh. Punya gua rasa original bro. Ini udah request by gue nih, set original. Kita kemarin lihat ya, Goni itu gagal buat ngelempar kacang Supro-nya. Coba ntar kalau kameranya mundur, lu lempar ke gue aja. Enggak, lu lempar ke gua. Bukan, kalau sebenarnya kita bisa ngelempar. Wah ini Ben, butuh chemistry, Ben, butuh chemistry. Bukan chemistry. Lu yang lempar. Lu yang lempar. Oke, lempar. Siap. Abis ini. Salah. Siap, abis ini. Ya. Siap. 1, 2, go. Itu berlebihan itu berlebihan. Enggak, kalau yang itu berlebihan. Itu namanya Bennett Rage ya berarti ya. Itu makanya Bitrix emang kebanyakan. Tapi teman-teman dia masih jago ngambilnya Supro. Gas lah pokoknya, mantap banget nih. Katanya dari teman-teman Alter Ego ini sekarang lagi nge-support nih, soalnya di game pertama mereka paling sakit banget, Bi. Apa jangan game kedua mereka harus refresh dari draft dulu nih? Wah, kayaknya nggak cuma dari drafting, kayaknya dari targeting sih. Ben. Aku ngerasain nggak mereka benar-benar kali targeting doang saat tadi di luar. Lu ngambil tapu kok banyak banget. Nyambit satu lah itu dia kan kesatuan. Alter Ego kan keluargaan. Jadi El Familia kalau itu. satu maju semua. El Familia. Itu sebenarnya yang dilempar Nino doang depan, tapi ya kan akhirnya Nino mau backup dong. Masa ini Iya, mereka. Udah backup. Tapi Tapi lu kita kan backup Nino gitu. tapi lu main salt ya. Oh ini kejadian di Bigetron season kemarin ya. Di follow season kemarin ya. Season kemarin kan Bigetron dimulai dari romernya, di follow oleh XP-nya, dan akhirnya gold lane-nya tersisa sendiri. Biasanya gitu. Cuma kalau Ya. di RV juga kondisinya sisa sendiri dan RV hero-nya nggak bisa selamat, itu doang bedanya. Iya, Harusnya oke, kalau udah bisa main dari satu sama Hanabi Amok bisa. pas Dari itu pampres pakai pencet untuk lah. bisa, tapi dia nggak bisa menghindari Feather Iron Strike itu serangan Parsian ini di TTS satu hilang itu pasti Hanabi. Selesai. Hilang. Pas Hilang lagi. pampres Mau ke kan kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, kena perang semua. sama Hanabi. Buset dah. Sampai loncat Front itu to Hanabi back. di wah stres sih. Nggak bisa. Hanabi nggak bisa loncat, Hanabi nggak bisa loncat. Itu dia. Yang Arvi diloncat sama Shoko stres dia itu. Stres. Oh iya pasti lah. Susah banget. Tapi lebih suka sama latih serius deh. Coba kalian Iya kan? bayangkan nih ketika udah nggak punya skill lari, tiba-tiba di depannya Lancelot, kena tombol di tengah-tengah itu udah itu seperempat sih serius. Dari penuh seperempat sih. Wah, ya, walaupun ada Win of Nature juga ya sebenarnya kan ada Endless Battle juga. Tuh damage tetap masuk in the end of the day. Jadi ya tetap bakal berasa-berasa juga. Lapar Pak Haji. Makanya maaf tadi. Gua tadi lagi ngobrol udah lihat latar aja udah begitu dulu. Krau aja tuh bunyi tuh. Nganyem aja nganyem mulu. Ya nganyem. Dia Ikannya udah selesai gitu loh ya. Biar bisa mungkin biar bisa kayak Alter Ego karena ya itu tadi sih mungkin Mr. Gating overheating kan. Berbahaya buat Alter Ego-nya kalau dibawa ke game yang selanjutnya. Betul. Alter Ego offset juga dia harus dicek tuh. Tadi beberapa kali karena garis offset itu dibuat oleh Finn. Ikan Benar. Finn udah berhasil ngebuat garis tuh. Wah, udah kelar itu. Udah kelar. first pick. Terus pick ya. Dan seperti kita tahu Alter Ego lagi awaiting nih, jadi mereka milih untuk game yang kedua. Apakah emang Alter Ego yang maksain biar kayak aja nggak kali ya yang Ben Fanny-nya? Biar mereka nanti membuka satu potensi first pick-nya mungkin bisa menunjukkan Uranus lagi atau Cici karena kita tahu sendiri Cici dari Nino powerful banget. Gue tuh lihat Nino tadi udah do the best gitu. Cuma memang the bestnya Uranus ya cuma kayak gitu. Maksudnya ya ekspektasi Uranus apa? Savage. Kayaknya susah deh. Maksudnya bisa tapi Berat. efeknya kecil banget gitu loh. Ya Berat, temen-temennya harus bisa Uranus. Anjir, Savage Uranus. Ya remnya harus ada di mana ya. Oke, kita Wah, diving. tapi kalau yang gue lihat di sini ya, Lim, kita bakal menyaksikan di mana Fanny masih di band bersama dengan Poppyus. Kayaknya sebagai hero yang bisa jump in ke belakang nih, Lim. Iya. Mungkin gua ngerasa ya kalau untuk Alter Ego, Fanny ini akan selalu di ban. Gak ada record sama sekali kan untuk Rene juga. Kalau tiba-tiba nggak di ban, alasannya ada dua. Satu lawan yang memang nggak main. Kedua, tiba-tiba Rene tuh udah siap dengan Fanny-nya muncul di MPL. Cuma untuk Oh, atau yang dianya- ketiga Lim. Apa tuh? Yasuke yang main. Ya makanya kalau ya juga yang main mungkin beda lagi kasusnya. Karena Yasuke itu power Fanny-nya. Itu benar-benar terlihat dari semenjak Yasuke-nya ada di MDL. Sekarang kalau Sekarang nih kalau kita lihat dari band Baxia-nya udah menandakan ya kalau misalkan Bigetron juga nggak mau berhadapan dengan tim jungle. Ini mereka akan ada dua assassin aja kayaknya. Race. Ada dari Zuxin juga. Ini menandakan kalau Hayabusa Lancelot atau Hayabusa Link akan mereka ambil kali ini Arlotnya sebagai ujung tombak utama dari tim Alter Ego. Kanan Mungkin bisa ada di Lance Nino Parsa. untuk kali ini potensi besarnya, Profesor. Arlot Nino ya. Lance Oh, Parsa. setuju aja sih sebenarnya. Karena seperti yang kita tahu Arlot ini tipikal hero yang bisa main agresif dan emang cocok kalau misalkan yang membawakannya itu bener-bener super duper agresif. Jadi jangan disia-siakan mungkin untuk Arlot. Lancelot yang diamankan lagi-lagi ya untuk Roar. Rasanya nggak diambil Hero dulu. yang bener-bener powerful banget untuk Lance adu kontes MM objektif. lagi. Dan ini yang mungkin Tahu. sempat dibilang sama Lim nih, apakah udah boleh harus nih keluar dari
pick Hanabi tadi karena lawannya Lancelot. Tapi kalau dikejar-kejar di Tonros, hilang juga. Deny banget ya. Dan ini menjadi tantangan juga sebenarnya kan bagi teman-teman Alter Ego. Gue ngerasa nih, memang mereka tuh udah selalu lepas Lancelot. Mereka itu udah terbiasa lawan Lancelot. Makanya kayak Lancelotnya dapat mulu gitu kan dari Bigetron. Cuma ini harus benar-benar bisa bisa bedain di mana rank games gitu kan, di mana scrim dan di mana kompetitif. Lancelot menurut gue di competitive scene itu bakal lebih ngeri daripada Lancelot manapun. Terlebih sekarang nggak ada yang masuk jungle nih, Be, karena udah di-deny dari Hildanya. Ya udah pasti ya, ada Dina yang lumayan menarik dari Hildanya juga. Jadi bakal ada game yang sama seperti di match yang tadi. Kita bisa melihat bagaimana sulitnya bagi Lancelot untuk farming. Sekarang malah ada high loss. Sebuah jawaban yang lumayan fancy karena kita tahu sendiri permasalahannya adalah bagaimana nantinya untuk bisa fight jangka panjang bagi Bigetron ketika tidak ada yang bisa menumbangkan high loss. Subshin juga di ban. Jadi emang lumayan menguntungkan bagi teman dari Alter Ego. Wah, nah Profesor, sekarang kita lihat badan dari Alter Ego ini terlalu keras, terlalu banyak. Ngomongin ke arah Moskov yang tadi menjadi sosok kemenangan untuk Bigetron, mereka ubah ke arah Harit, Profesor. Parsa juga sih, tapi habis ini picknya ini sebuah perubahan yang menarik dan lumayan instan ya. Karena seperti yang kita lihat juga bahwa mereka ingin bermain dengan tempo early game. Berarti menandakan kalau misalkan Bigetron harus hati-hati nih. Kalau misalkan nanti berhadapan dengan dua marksman atau dua tipikal yang cenderung akan menuju ke arah late game, mereka harus mempersiapkan juga apa jawaban yang akan mereka temukan. Jadi udah pasti menangin early game, itulah kunci dari mereka. Ya karena mid game ya pasti Lancelot yang merajalela nggak sih? Kecuali ini memang ada romer-romer yang lebih kasar gitu kan. Cuma ya gimana mau kasar, balik lagi dari Hilda udah nggak ada. Gue ngerasa ya kalau dari Alter Ego nih, ini bener-bener punya pocket strat yang belum muncul lagi selain Hanabi. Makanya sekarang masih ditaruh di pick bawah. Mereka bener-bener ini ya, bener-bener mempertimbangkan banget yang bakal diamankan. Karena terlihat juga buat di listnya yang sekarang dengan ada Uranus yang ditutup, mereka akan menghindari bagaimana tempo yang tadi udah mereka jalankan terlebih dahulu. Dan Ruby, udah pasti untuk Ruby Lunok ini alternatif buat RV karena hero yang paling nyaman juga ketika ingin dibawakan dengan menggunakan metode ketika ada Issun Shin di jungle. Profesor. Kalau misalnya posisinya kali ini kan kita akan melihat ada front to back ya kan. Ini ada bermain dari depan menuju ke arah belakang nih. Kalau misalnya tiba-tiba Bigetron by Vitality dia shifting menuju ke arah Glue, apakah masih komplit? Kita lihat karena depannya akan ada high loss dari sisi Alter Ego. Wah, kalau kita ngomongin soal Glue ya, di sini cukup menarik sih karena sebenarnya masih fine-fine aja, komposisinya butuh banget badan. Dan di satu sisi kalau dari yang kita lihat sebenarnya teman-teman dari Alter Ego juga menurutku ya lebih butuh ke heavy CC nggak sih dibanding badan doang. Jadi mungkin aku expect-nya ini Finn bakal membawakan hero-hero yang kayak Hilda gitu. Yang kayak Tigreal. Ya kalau enggak Grok lagi juga nggak apa-apa nggak sih? Tadi Grok lagi juga menurut gue lumayan masuk dari konsep. Tapi pick off, oke, Moreno belum ada ya memang hero-nya. Dan ini bisa ambil burst damage-nya dari mid lane. Oke, berarti main ke arah Chow ya. Nah, ke arah Chow sekarang kita tahu nih, untuk saat ini damage yang masih dimiliki dan bisa melakukan following up yaitu ada Harit. Dan Harit juga nggak punya cukup early damage, rotasi juga nggak bisa, dia nggak bisa ngikutin ke arah Chow. Sedangkan Moreno satu-satunya yang cukup diandalkan dengan burst damage di early nih, Profesor dan juga Lim. Pasti ya, ini emang bener-bener butuh banget untuk tempo yang dimainkan. Sehingga dengan adanya pick dari Chow seperti ini, menandakan kalau misalkan dari Alter Ego harus berhati-hati dengan Bush. Tapi sekali udah Issun Shin yang bakal ngebukain map-nya, yang bakal bukain Bush-nya. Ranger sebenarnya banyak banget untuk membawakan hero-hero rotasi ya, tapi ini open map, open vision-nya akan dimainkan dengan Luoyi Bigetron. Sebenarnya ngebawa Valentina aja cukup karena damage mereka udah punya, tapi sejujurnya aku akan sangat-sangat expect kalau misalkan nanti akan ada perebutan dari Diversion. Valentina ya. Forza atau Valen. Cuma gue ngelihat dari komposisinya Alter Ego sekarang lebih kompleks nih, untuk front to back-nya lebih jelas gitu kan. Dan match up dari Luoyi kan belum kelihatan. Gue rasa Bigetron enaknya tuh sebenarnya utility.
Tapi ya nanti cownya nggak ada follow gimana Be? Kalau cownya misalkan nggak ada follow damage di early, masih bisa nggak? Ya, mungkin lebih ke bareng sama Lancelot atau bareng sama Harit nih. Pasha. Dan Damage damage mas ya. Farsha ya. Pak Arsya udah paling enak mungkin ya melakukan following up ya, Kosong Profesor. kanan nggak sih? Udah pasti. Mungkin mereka Kiri- nggak mau kiri- untuk kiri copy mau dari ngeflank- version ngeflank. mereka pengen makan depannya aja. Tapi masih sih aku dengan pertanyaan dan statement yang sama. Ini high loss-nya bagus banget. Berarti tinggal menjalankan game bagi teman-teman dari Iya. Alter Ego karena Oh, early rapi game aja. seharusnya akan mereka menangkan dari segi laningnya di area mid. Alright, Oke. ini dia. Para pasukan dari Alter Ego yang terkena one strike push akibat Eman. Apakah akan terulang kembali? Apakah Alter Ego akan bangkit? Atau Bigetron memenangkan Derby STM dengan 2-0 tanpa balas? So, let's go to the late update. Sobat Mobile Legends, mana tepuk tangannya? Ini pembuktian juga nih ya. Gue dari kemarin nih, dari hari Jumat ya, sampai sekarang ya. Belum ada loh match 2-1. Masih 2-0. Ya. 2-0. Dan ini pembuktian akan masih 2-0 atau enggak nih. Ngelihat dari gameplaynya Bigetron di game pertama, mid gamenya mereka oke, tapi early-nya juga harus dibenerin. Sama, kebalikannya untuk Alter Ego, Be. Dan ada bedanya juga nggak sih Lim kalau buat sekarang Emannya bawa Harit, jadi bukan bawa hero yang late game. Sehingga Bigetron nggak boleh lagi nih untuk kalah di early game. Mereka yang harus pegang temponya. Mereka punya Chow, mereka punya Farsha. Tapi balik lagi untuk menjawab Alek dengan high loss, mereka butuh menangin banget early gamenya. Dan ini semua akan terjawab nanti ketika sudah mulai memasuki ke area sungai. Oke. Langsung ada tim fight di depan sana yang hampir saja disambut oleh tim Alter Ego, tapi mereka sadar kayaknya ada baiknya kalau mereka mundur mendadak. Mencoba untuk farming lagi karena mereka juga tidak punya damage di early. Hijume memang punya damage, tapi kan sekarang kita ngomongin ke arah source mana yang gak terlalu banyak, Profesor dan juga Lim. Apalagi udah nggak ada flicker nih. Lihat hijaunya udah bahaya untuk di lepas sendirian dengan pressure Farsha yang mobilitasnya lebih cepat. Sementara lihat dari Finn, ini gantian kan. Rasakan apa yang tadi dirasakan oleh Ron. Karena tadi ditemenin dulu Ron sama Hilda. Iya, ini dia roamer baik ya, dan audience prediction yang kita lihat tadi by Gope 49% melawan 51%. Nah, Bigetron by Vitality setelah memenangkan game yang pertama langsung mendapatkan suara yang begitu segar. Oke, suara yang cukup tinggi berasal diperoleh, tapi sekarang mungkin juga nggak terlalu agresif seperti Hildanya Alek ya. Karena kita ngomong ke arah Chow dengan kondisi badan yang tidak terlalu keras, dan kalaupun dia harus di following up oleh Moreno, salah langkah sedikit aja, mereka udah bisa ditekuk loh masalahnya. Iya, pelan-pelan juga. Nggak boleh terbawa arus juga temponya. Shogun terkena poke damage. Oke, tapi nampaknya para pasukan dari tim Alter Ego mereka belum mau terlalu terburu-buru untuk menuju ke arah turtle, tapi Ron untuk ke arah belakang berhasil selamat dari ancaman para pasukan Alter Ego. Pin berikan informasi, belum ada flicker pun yang keluar untuk bisa melakukan defensif, dan Moreno standby out position. Informasi dari Rine, di mana para pasukan Bigetron sudah terlihat. Pin sudah mencoba untuk mendekati ke arah Rine. Shogun menjadi Gitu utama loh, orangin dulu. membuat para pasukan dari tim Bigetron menumpangkan 1 poin dan bahkan 2 poin dimakan oleh Alter Ego. Ron Masih mau kah? Masih mau untuk Samsat. turtle sepertinya. Oh, tapi nampaknya pedang mahal. keadilan gak Mahal. mampu Mahal. membuat selamat. Dan Gitu lah, rapi mainnya. Pedang keadilan Orangin gagal. dulu dong. Itu pedang ke ya, ketahan lebih tepatnya, bukan pedang keadilan. Kita tidak temukan keadilan di bagian rivernya. Terbagi dari goldnya udah pasti leading ke Alter Ego, dan Shogun nggak bakal bisa mendapatkan Rine karena susah banget buat nangkap Ishun Shin ketika dia masih punya Traceless. Ya itu dia, kabur gampang banget. Cuma tadi buru-buru banget loh Bigetron. Kalau tadi setupnya mereka ya, counter setup maksudnya, itu nggak nungguin Ronnya. Gue lihat Ronnya masih kerja, tapi mereka udah open duluan dan bonyok. Ya beda ini ya, beda vision juga kali Lim. Tadi kan ada banyak banget yang kena poke damage, dan itu berdasarkan dari damage awal Hijume. Sekarang Hijume dikejar. Flicker? Oke, langsung ada Ron muncul untuk menuju ke arah belakang, tapi damage dari seorang Hijume ini nggak bisa disembarangin ya. Kalau kita bisa melihat, Hijume memang tidak terlalu menakutkan, Buka tapi ulti jangan situ, salah, Lek. karena Langsung, Hijume Lek. tim fight front to back mereka sangat kuat. Wah. Ngomongin karena Alek udah memang jadi samsak aja di depan sana. Oke, Vin coba untuk melakukan sedikit tendangan, nampaknya gagal. Tidak ada tendangan sama sekali, no vision di depan sana. Moreno mencoba untuk menyelamatkan dengan adanya Fire Refresh dan gagal.
ketabrak tembok tadi ya. Dia gak dapetin range-nya dari Way of Dragon, makanya mau nggak mau. Oh emang One bell situation dari Fatum Lane. Arfi mencoba untuk selamat, tapi nampaknya di sana ada Alex standby. Mencoba untuk menghindari keluar dari Speedway. Tidak berhasil terinjak dan Eman masih selamat. One by one situation di arah Fatum Lane membuat Eman kali ini benar-benar cukup menang di laningnya. Berbeda sama game sebelum ini. Oh, berbeda ya buat Rine. Duel of Dragon berhasil dimakan. Following up yang sangat manis dari Moreno dan kawan-kawan berhasil mendapatkan satu point kill. Satu duel Dragon dari Finn. Di saat adanya turtle yang muncul membuat tim Bigetron memiliki kesempatan untuk membalikan kembali dengan adanya turtle yang mereka miliki. Harus mereka selesaikan dengan cepat karena kalau tidak Rine akan siap datang menuju ke arah turtle. Ya, masih dikeluarkan damage dari kontes. Ron bahkan tumbang di depan sana dan Moreno menjadi target utama dari Nino. Nino berhasil memakan Moreno dan sepakat. Dua turtle dimakan oleh para pasukan Rigo dan Arfi. Aduh, tak ada dengan flickernya dia miliki membuat tim Bigetron kali ini porak-porak. wow, itu dia tadi misplay yang terjadi. Ronnya tumbang dan lihat temponya langsung patah. Alter Ego tiba-tiba mereka kuasai 3000 gold ya. Ya, semenjak awal kita udah bilang ya kalau misalkan ini bener-bener draft yang mengandalkan sekali badan dari Hylos dan dimaksimalkan, Alec bener-bener bisa ngezoning semua member dari Bigetron by Vitality dan lihat Hijume bebas banget buat nge-damage. Oh, target mereka ke arah Hijume. Shogun langsung target utama, tapi nampaknya Hijume diselamatkan oleh Alex. Lalu menjadi target utama, mencoba untuk dikocek kiri kanan depan belakang bersama dengan Moreno melakukan covering up. Nino is coming. Ini dia yang paling terseram dari tim Alter Ego saat ini. Nino bisa siapapun ditutup jalannya dan bahkan ketika tim Bigetron melihat Nino, mereka langsung mundur mendadak. Itu dia, apalagi tadi memang sedikit terlambat ya untuk Nino-nya karena lagi tugas juga. Dan gue ngeliat fightback yang bagus. Rine ini bakal menjadi target bangsa nih untuk Bigetron. Udah pasti ya, ini karena dari tadi The Way of Dragon 2 kali kena ke arah Rine 2 kali tumbang juga bener-bener di all in sama member dari Bigetron by Vitality. Tapi jujur, Alter Ego tetap mendapatkan trade yang sangat-sangat menguntungkan. Jadi mungkin harus di set ulang nih siapa target sesungguhnya. Apakah Arfi atau Rine-nya dulu. Karena dua-duanya punya damage. Dan jangan lupakan Hijume. Karena dari tadi team fight-nya stabil banget buat Alter Ego dan Diversion ke bawah. Harusnya kelihatan ya, karena ketika Diversion sekarang kan dia nge-reveal posisi sebelumnya. Sebelum pindah. Cuma ya balik lagi nih sekarang, oh lihat trappingnya. Di belakang lihat. Trappingnya tidak terdeteksi sepertinya dan Finn. Oh, surprise! Happy birthday menuju ke arah Soto serang Hijume. Kali ini langsung dimakan begitu saja. Tapi tetap mereka mencoba untuk bersaksa dengan ada advantage yang mereka miliki. Tapi nampaknya Final Slash tidak terlalu maksimal menuju ke arah Eman. Flicker ini milik dari Shogun. Eman mesti bisa selamat. Tapi Nino tidak mau melepaskan pandangan dan disuruh pandang menuju ke arah Eman. Mencoba untuk melakukan distraction tapi di depan sana. Nino pun masih bertahan. Sedangkan Ron gak bisa membantu mendapatkan poin plus seperti yang dilakukan oleh Rine. Ya, Ron harus mengikhlaskan purple buff yang dia miliki. Dan itu tadi menjadi move yang menurut gua lumayan bahaya sih untuk Bigetron sendiri. Mereka kalah gol, mereka coba untuk ambil rumput agresif. Mereka kehilangan Finn ya dan flickernya Finn. Dapat push Ron, Oh, one by one situation Nino! Nino! Sorry kena solo kill dan bahkan Nino still survive dengan Osli. Bigetron mereka kehilangan Moreno dan juga kehilangan Ron. Nino, the L, sorry. Menunjukkan permainan luar biasa. Menunjukkan kualitasnya dia bermain di area ESP lane. Wah, sorry juga buat Moreno sepertinya ya, karena damage-nya tidak cukup untuk bisa menumbangkan Nino. Sehingga 503 KDA yang manis banget untuk Arlot dari Alter Ego. 6.000 gold lead, harusnya Lim dengan ini. Alter Ego cuma tinggal menjawab satu aja. Pas masuk high ground harus hati-hati. Ingat ya, dari Alter Ego juga tadi sempat unggul walaupun unggulannya nggak sejauh ini. Tapi ya tetap seperti yang kami bilang nih, high ground-nya itu loh. Dari teman-teman Bigetron lumayan kuat, dia punya Parsha. Dan bukan cuma Parsha sih sebenarnya, kalau ngeliat dari satu dan yang bisa dipegang Lancelot, berarti tugas dari Bigetron, dari Alter Ego ini, mereka hanya bisa maksimalin 2 lane nantinya, Be. Udah pasti ya, dari farming bakal kalah dan susah banget untuk bisa mengejar ketertinggalan gold seperti ini. Finn walaupun targetingnya dari tadi sempat ada track yang on point, tapi buat sekarang apakah bakal ada pengejaran karena udah ada Mountain Shocker yang dibuka dan bottom lane akan coba buat diserap. Oke, di arah bottom lane Eman bakal lihat gak bisa bertahan. Bakal coba di Komika, tapi dapat ke Shogun bakal dimakan, ditelan bulat-bulat oleh Rine. Membuat permasukan dari tim Bigetron. Kali ini mereka perporanda
Mereka kehilangan 7.600 gold. Apa yang harus mereka lakukan, Profesor? Wah, ini udah pasti ya, hanya menunggu kesalahan dari member Alter Ego. Karena dengan perbedaan gold sejauh ini, apalagi Yishun Shin Granger, Perfect Turtle, ini udah pasti dari segi gold level, semuanya Rine akan sangat unggul sekali atas Ron dan Nino. Lihat temburonnya. Oke, Nino gagal untuk mendapatkan Ron, tapi nampaknya di depan sana Alex. Sekalipun dia bakal coba komikar dengan adanya vision yang terlihat sangat jelas. Ron terlalu terburu-buru masuk ke dalam. Di dalam turret langsung ada Ben West yang mencoba untuk melakukan investasi dan satu damage yang dikeluarkan Arfi dengan harta tata Death Sonata-nya dia. Skyfisher meledakan pin di depan mata. Gue ngeliat ada flicker tadi dari Moreno, bahkan gue gak tahu urgensi dari flicker Veteran Strike itu kenapa. Mungkin karena pengen ngejar range-nya kali ya. Tapi dengan tetesan pertama yang udah gak kena ke Arfi, menurut gue itu udah harus reset lagi loh dari begitu. Sekarang Lord langsung di setup dan ini bakal menjadi Lord yang Lalu terbawa tempo sepertinya Bigetron by Vitality. Mereka belum cukup dari segi damage dan sekarang diversion lagi. Oke, tapi ingat Profesor dan Lim Kocul, kalau mereka dalam kondisi seperti ini, mereka diversion dengan tidak terkalkulasi, malah sebaliknya shutdown bisa terjadi loh. Ya, dan tidak ada game fact. By GoPay ya, Harit menjadi most pick hero dari Eman sepanjang karirnya di MPL ID dengan 20 kali pick, 65% bro win rate bro. Iya, tapi masalahnya lagi dalam keadaan kalah nih Lim dan Lord merge dari bottom lane. Nino masalahnya punya flicker. Jadi kapanpun teman-teman dari Alter Ego mau melakukan setup, ini flicker final slash udah siap banget buat dilontarkan. Harus hati-hati berarti ya. Masih ada holy defense sebetulnya di bagian bawah dan ini harus dimanfaatin. Gimana caranya Bigetron mereka nggak kehilangan best start di Lord yang pertama. Alright, tapi nampaknya para pasukan dari tim Bigetron berhasil memanfaatkan sosok dari only defense yang mereka miliki. Dicoba untuk masa dengan ada Wells, Dragon belum dikeluarkan oleh Pin, bermain dan langsung pada slash. Pin gak bisa bergerak sama sekali. Bahkan gak bisa berdansa membuat tim dari Bigetron kehilangan program mereka. Shogun seakan-akan gak punya kuasa sama sekali di sini. Shogun seakan-akan cuma bermain untuk maju dan tumbang. Shogun bener-bener kali ini dipatahkan kakinya. Tapi masih bisa clear ya, dan di arah mid lane, minion mulai datang dan menyusul. 8 detik untuk Finn, 10 detik untuk Ron. Oke, langsung pada slash, Elsa Pujagat! Elsa Pujagat dari Nino yang bermain dengan luar biasa 5-0-6 tanpa ada balas apa-apa. Tapi nampaknya kali ini The Wild Fang berikan Alex yang bisa bersama mereka. Langsung back bermain dengan Kemi, tapi nampaknya Skyfisher dari Arfi Godlike didapatkan. Initiate power yang dilakukan oleh Bigetron malah membuat mereka masuk ke dalam jurang dan menggali kuburan mereka sendiri. My God. Apakah memang menjadi target yang tepat Way of the Dragon ke arah Alex yang dimana masih punya Revitalize juga, so damage-nya nggak cukup dan semua sekarang Alter Ego pegang. 11.000 gold. Ini keunggulan yang sangat terlihat susah untuk dibalikin. Dan mereka mau paksa endgame ini. Ini mau paksa endgame karena apa? Karena bener-bener nggak bisa ditumbangkan untuk Alex-nya. Elsa Pujagat lagi dan lagi. Keluar untuk kedua kalinya. Nino harus lebih sabar gak sih? Elsa harus berubah jadi El Sabar nih. Wah, Alek lagi. Oh, masih kah? Alek kah masih kah? Enggak, aku rasa nggak bijak sih Lim kalau emang masih mau paksa Alek. Ini still front yang sangat-sangat kuat dari Hylos dan stack dari 60 Evac Lethality. Siapapun jadi tembak dan diversion bahkan mau dipaksa kayaknya teamfight lagi. Eman? Oke, nampaknya Eman kali ini kita lihat berhasil memakan ke arah Shogun dan membuat perpasukan dari tim Bigetron harus hilang. Eman, Shogun termakan. Apalagi yang bisa mereka selamatkan? Apalagi yang bisa mereka selamatkan kali ini kalau tidak ada Shogun dan juga Eman ini bencana di depan mata. Nino walaupun tidak memiliki flicker tapi Nino bisa loncat menuju ke arah Moreno menjadi target utama mereka. Finn gak punya badan yang cukup kuat. Ron mencoba untuk melakukan clean-nya dengan bermain dengan punchernya. Kata masih kucang, tapi lihat apa yang dilakukan Finn. Langsung tenggelam dengan Way of Dragon penating. Pes menjadi target utama mereka. Alter Ego memaksa menuju ke arah game yang ketiga. Belajar langsung Alter Ego. El Familia menyamakan kedudukan. Kita melihat di mana disiplin yang dilakukan Nino. Ada beberapa mistake tapi itulah dari tadi loh gameplaynya kayak gini. Rapi. Wah, sampai nge-lag bro. Sorry. Main santai aja, main santai. Move dari awalnya juga benar-benar bisa nahan semuanya. Di tempat ada beberapa misplay, tapi Nino pun menjadi man. Move dari awalnya juga benar-benar bisa nahan semuanya. Di
Apa lagi nih? Apa yang terjadi pada diriku? Sempat ada beberapa misplay, tapi Nino pun menjadi man move dari awalnya juga benar-benar bisa nahan semuanya di Apa nih? Kenapa internet, bro? What's wrong my internet? Lancar aja, full koneksi kok. Apa karena aku terlalu mempercepat itu ya? Louis dan jangan lupa nih, memang dari tipikal hero-nya Arlott dia punya damage sehingga tadi Ron sempat terkena solo kill. Wah, jujur ya, kalau kita lihat dari tim fight yang benar-benar terstruktur sekali dari teman-teman Alter Ego, walaupun sempat ada miss skill shot, tapi itu nggak ada masalah sama sekali. Karena banyak banget crucial moment yang menguntungkan bagi teman-teman dari Alter Ego, terutama ketika targetingnya adalah Eman. Eman nggak bawa Purify, udah pasti nggak bakal ada escape tools yang bisa dia bawakan, nggak ada efek imun yang bisa dia bawakan. Dan tentunya Ron yang tumbang 4 kali, Shogun juga tumbang 4 kali, itu malah menjadi batu loncatan sebenarnya buat Rine terutama. Karena emang dari tadi kita lihat Rine, wow, farmingnya tidak terhentikan. Beda 3 level lawan Lancelot, perfect turtle. Ya kayak nikmat mana lagi sebagai jungler yang bisa kalian dustakan kalau misalkan kalian melihat dengan di Shunshin, kalian dapetin level 15 secepat itu. Ya, pertanyaan aku satu sih tadi. Yang dilakukan oleh tim Bigetron menginisiat. Oke, kita lihat di bawah, di bottom lane, mereka kalah sekali, is okay, mereka masih coba. Tapi dengan inisiat yang terlalu meyakinkan untuk bisa dapetin 1 point kill dengan gold yang terlalu jauh, kayaknya udah mulai harus diurungkan sih. Dia harus benar-benar kalkulasi, pastikan inisiat power itu berhasil. Ya, gua rasa gini, untuk Bigetron mungkin terbawa dengan game yang pertama ya. Mereka di game pertama early-nya juga kalah loh sebenarnya. Cuma mereka dapetin momen untuk ngebalikin dan early-nya mereka kalahnya nggak separah tadi. Nah, makanya mereka harus reset lagi. Tapi ya, itu juga dari kedisiplinan Ini baru namanya Derby ya. STM, Mereka dari guys. awal nih, Hijume dan Alex Banyak itu tahu banget mistake-mistake. lokasinya bagus banget ya. Ya jujur kalau boleh melihat objektifnya ya, dari segi draft juga berbeda. Dan kalau kita ngomongin apple to apple, emang nggak sama sih, beda banget sama game yang pertama di mana Moskov bisa nge-enable window baru. Terus kalau kita bandingkan dengan Harit, yang dimana Harit ini harus menang mid game, tapi mid gamenya sangat-sangat buruk sekali. Aku merasa emang ini ada sedikit perbedaan yang jauh dari game yang pertama. Arfi. MVP-nya langsung saja kita sambut. Ini dia El iya. Sabu Jagat, Nino. Itu dia, El sorry semua ya tadi terjadi oleh Nino. Tapi ya lagi-lagi seperti yang gue bilang, Nino itu menjadi main karakternya di game yang pertama, di game yang kedua maksudnya. Karena semua tugas tadi, hampir dari semua tugas dilakukan oleh Nino. Ngeganggu Ron terutama ya, ini dia yang aku maksud, dimana POV jadi XP laner musuh ya. Bener-bener nggak ngasih ruang agar nanti Ronnya bener-bener susah banget buat adu retribution, nggak bisa kontes objektif, goldnya bakal kalah. Dan emang Nino menjalankan semua job desk-nya dengan maksimal. First pick Arlott yang worth banget bayarannya. Jadi jangan kaget kalau misalkan nanti bisa terulang lagi di game yang ketiga. Di band Terutama lah. ketika kita melihat Band. tadi percobaan dari Bigetron. Next udah pasti Sejujurnya di-ban lah Arlott Lin, ini. secara kalkulasi aku juga nggak melihat high loss-nya Alec bisa ditumbangkan di game ini. Karena dari awal kita udah bilang bahwa ini pick 3 atasnya bagus banget. Dan aku melihat high loss-nya nggak kejawab. Even sama Hilda, even apalagi dengan pick dari Harit, damage-nya nggak cukup. Walaupun ada Varsha juga nggak menjawab. Dan kita bisa melihat sendiri tadi dampak dari dua Dragon ke Alec. Ini malah ngebuat teman-teman dari Bigetron tumbang dengan sendirinya. Ya dan lagi-lagi tempo dari Moreno Be, bukan hanya Raptor Demas tapi flickernya tadi di bagian atas kayaknya memang kemakan sama emosi Be. Udah nggak jernih ya. Iya, overhype sih. Ini nih salah satu contohnya di mana Alec dia benar-benar menjadi udah still front di depan, kuat sekali, kokoh sekali, nggak bisa dihentikan dengan instan. Sampai di end game kita juga melihat Ron benar-benar nggak dapetin ruang buat nge-damage, buat nge-clear. Dan ini benar-benar menjadi end game yang menurutku harusnya bakal dipertimbangkan juga sama Bigetron kalau mereka nggak mau lagi nih kalah early game.
balik lagi ke tempo sih Lim. Karena dari game yang pertama kita udah bisa melihat nih, early game adalah segalanya buat Alter Ego. Dan Alter Ego itu benar-benar bisa kepleset dengan ya movement mereka sendiri, dengan pasif Alter Ego-nya itu sendiri. Tapi ketika Alter Ego-nya disiplin, tertata, dan Bigetron-nya lebih banyak melakukan kesalahan, ya game seperti inilah yang akan kita lihat jadinya. Iya. Alter Ego main rapi, ngerikan guys. Udah sedikit beda nih. Ron tahu kondisi dari Lancelot di game keduanya itu nggak terlalu bagus, Be. Makanya kalau di game pertama dia langsung endless battle setelah War Axe, di game kedua dia pakai brute force dulu. Cuma ya memang apapun yang dibikin tadi sama Lancelot akan tetap susah. Perbandingan goldnya sama Isamsin loh. Ini beda hampir Nggak ada anti-heal 4.000 ya. berarti, Be. Iya. Ini perbedaan antar individual ya. Jangan lupa teman-teman. Kalau antar timnya itu tadi sampai 13.000 gold loh sempat aku lihat. Dia emang itu terlalu overwhelm banget untuk teman-teman dari Alter Ego. Mereka terlalu unggul di gamenya. Bigetron nggak bisa menjawab. 3 point kill. Ya aku rasa ini bakal jadi 3 point kill yang kayak seolah percuma. Karena emang targetnya tadi ada di Rine. Dan Rine juga 2 kali ke trade-nya. Itu 1 tukar 2, 1 tukar 3. Jadi nggak yang worth it banget untuk bisa di kill sama teman-teman dari Bigetron by Vitality. Dan kalau kita lihat juga dari pemilihan emblem nih. Sebenarnya ngomongin pemilihan emblem nggak ada masalah sama sekali. Kecuali mungkin Pull Yourself Together. Sekali lagi ya, kita akan bilang kalau ini emblem memang akan naik daun semenjak match terakhir. Dimana semakin banyaknya pundi-pundi dari KDA yang bertambah, akan semakin lebih sering juga kita akan menggunakan battle spell yang kita miliki dan juga item-item aktif seperti Winter atau bahkan Council. Iya. Ini berfungsi banyak banget ya untuk hero yang agresif atau hero yang nggak punya escape ability. Let's say ya Luoi, dia punya flicker yang bisa lebih cepat juga untuk cooldown-nya. Plus Winter juga nanti mungkin bisa jadi defensif yang bagus. Tapi lihat dari damage dealt-nya, Nino ada di 43.000 Ngejar damage-nya dari RV. Gila, tapi Nino ini 44.000 karena dia bermain dengan sustain di depan sana. Ditambah lagi dengan initiate-nya dia tuh. Solo kill-nya, cara backline-nya. Nino ini benar-benar bisa kita lihat menunjukkan kualitas permainan EXP laner yang mungkin kita sempat tahu Nino sempat drop, tapi dia bounce back di season ini. Tapi selain itu ya kalau kita lihat dari objektifnya, lihat 10/2 purple buff-nya ini angka yang wow. Sebagai pemain Lancelot yang sangat butuh purple buff di early game untuk bisa spike, Ron kayak mungkin perlu grouping lagi sama teman-temannya atau mungkin teman-temannya lebih peka ya. Karena seperti kita tahu jungler sekali kena invade itu bakal susah banget buat bisa ngebalikin keadaan. Snowballingnya pasti akan terpatahkan. Dan kalau bisa backup sih ini Ronnya. Kasihan banget, 10/2 itu udah jauh banget secara head to head dari purple buff-nya doang. Padahal agak berat. nggak kayak game pertama padahal tadi Ji. Soalnya ya di game pertama ditempelin terus dia sama Hilda, bener-bener manapun ada Hilda. Di game kedua dia dapetin space yang lebih banyak, sebenarnya seperti itu. Tapi ya secara keseluruhan objektifnya itu di-invade barengan soalnya sama teman-teman dari Bigetron. Ya, selain itu juga aku melihat di mana dari gold laner-nya ini agak cukup berat. Kenapa? Nino dia benar-benar bisa nargetin karena backline. Sedangkan ngomongin Eman, dia bukan continuous damage dengan damage per second gitu loh. Dia cukup momentum dengan adanya Zaman Force. Eman nggak bisa ngedeal damage, farmingnya juga nggak secepat kalau dia menggunakan Moskov. Jadi secara tidak langsung gameplay mereka agak lebih luas ketimbang game 1, tapi tetap cukup mengandalkan Eman. Sedangkan Eman tidak menggunakan hero yang bisa kita bilang menggendong di arah mid game. Iya, power spike-nya ada di late game tadi ya, dari Harith juga. Atau space-nya nih, lebih ke space-nya nggak sih, Be? Tadi yang nggak ada. Sebenarnya sejujurnya aku lebih setuju kalau tadi picknya Nathan sih. Kalau emang mau late game ya? sekalian, iya. Kalau emang mau ngebuka ruang buat Eman, buka ruang seluas mungkin, biar dia bisa carry itu di late game. Karena percuma kalau emang sampai mid game, tapi mid game-nya nggak didapatkan sama Bigetron by Vitality, nggak bakal ada dampaknya juga sebenarnya. Aku setuju sih, aku setuju. Karena memang ya tidak bisa dipungkiri sih, Bigetron by Vitality masih cukup terpaku sama Eman. Cukup mengandalkan Eman. Dan ini akan menjadi beban untuk mereka. Kenapa aku bisa bilang beban? Oke, memang Eman sangat kuat. Oke, kita tahu Eman menggendong. Tapi terlalu banyak yang bisa dilakukan. Gameplay mereka jadi nggak variatif. Mereka nggak lepas. Kenapa nggak pas Bigetron lagi kuat-kuatnya, pas sudah ada Eman cuma jadi eksekutor gitu loh. Kenapa nggak seperti itu lagi balik? Biarkan Eman ya udah akan dapat space, ujungnya akan dapat space ketika mereka trio mid lane-nya menang, jungler-nya menang, EXP lane-nya menggigit, mengganas. Gitu loh. Itu yang gue pikir sih tadi, kayak ketika Ron yang main, gue expect-nya tuh bakal kita dipenuhi dengan jungle tank, semua yang kasih space ke Eman lah. Iya, aku lebih setuju itu. Sebenarnya kayak
ya udah biarin aja Eman pakai hero yang bener-bener carry the whole game. Nanti mungkin secondary atau shadow strikernya bakal ada di Moreno, itu biasakan dibawakan. Let's say kayak bawa Baxia atau mungkin bawa Fredrin atau mungkin bawa Akai aja deh tank jungle atau Guinevere. Kalau emang udah habis banget nih tank jungle-nya, maksimalin aja biar apa? Biar nanti Emannya bener-bener bisa berjalan juga nih game plan-nya. Karena seperti yang kita tahu juga nih, 5 menit awal udah 2 game Altrigo pegang banget. Dan mereka nggak ada jawaban sama sekali loh. Jujur dari tadi jawabannya apa? Cuma Ron dapetin red trick udah, tapi nggak menangin semua temponya. Temponya tetap dipegang sama Altrigo karena Altrigo ini udah punya sistem yang dimana early game mereka itu harus menang banget. Oke. Ya. Ya menarik banget sih, tapi untuk player card kita nih, ada player ranking di X9 kita, ada Lutfi ternyata di peringkat pertama dengan teamfight participation tertinggi, dan yang menyusul sebenarnya itu Shogun. Cuma ini gue bisa bilang gini, karena teamfight participation itu tergantung dengan total kill timnya kan. Bisa aja nih kalau ternyata dalam satu match kill dia cuma 2 atau 3, ya dia bisa 100% bahkan. Iya, dua-duanya ada di dia ya. Dua-duanya ada di dia. Cuma ya memang bisa kita bilang kalau ngomongin ke arah Lutfi ya, kalau buat Sobat Mobile Legends bertanya, Bang, ini di participationnya Lutfi tinggi. Memang kalau kalian sadar berapa banyak waktu Lutfi mencoba untuk melakukan zoning ketika team fight dari front to back. Nah, bedanya mungkin Lutfi masih sering deal damage. Nah, Shogun tadi dikasih hero yang tidak bisa ngedeal damage. Itu yang ngebuat Shogun mungkin seakan-akan di game kedua dia nggak berdaya sama sekali nih. Itu bukan ngedeal damage lagi nggak sih? Itu Hilda kan tipikal hero jalan kaki ya. Kayak mendekati sedikit aja udah kena tembak sedikit sama Granger, jadi serba salah menurutku buat Shogun. Kayak pur Shogun karena emang dikasih hero yang seperti itu, tapi emang tanggung jawabnya lumayan berat ya karena untuk bisa memenangkan early game-nya. Jadi mungkin kalau emang ada pertimbangan kayak Shogun bawain hero yang kayak Hilda lagi, itu harus bisa lebih galak sih dan diimbangi dengan tank jungle biar 5 menitnya bener-bener nggak yang kayak tadi kalah tempo, kalah early. Kita udah lihat sendiri lah. Wow. Assist yang masih dipegang oleh Randy dengan gameplay yang mungkin masih cukup minim. Dan kita lihat Nino mencoba untuk mengejar di posisi yang kelima. Kita tahu memang cukup tinggi. Nah, makanya tadi aku sempat bertanya ke Profesor KB dan juga Lim, apakah gue akan possible? Karena ngomongin ke arah dia butuh badan, dia butuh initiate power, ketimbang nggak ada deal damage sama sekali. Kenapa nggak dipecahkan langsung? Di-distract sekalian. Biarin Emma nih jadi free banget semuanya jadinya. Kalau memang gue seperti itu. Sih. Gue rasa tadi miss dari konsepnya, karena Hilda yang dipakai itu niatnya adalah dia clear cepat di XP-nya terus dia jalan. Itu niat awalnya, karena match-up-nya kan Arlo tuh. Wah enak banget, pasti Hilda tuh ya bisa tinggalin pun gak ada masalah. Cuma ya tadi early-nya pun ternyata bisa dipancing buat ke arah mid, terus dari Rene-nya bebas. Makanya gue rasa tadi konsepnya aja yang gak sesuai dengan gameplay gitu. Iya. Gak sesuai gameplay, gak strat plan ya. Kalau bisa kita bilang Bigetron by Vitality di game 1 ya, sorry itu saya ya memang Eman. Momen Eman itu yang ngebuat semuanya berbanding terbalik. Dan kalau memang itu tidak terjadi lagi momennya, ya mereka harus buat supaya momen itu terjadi. Atau minimal kalau nggak buat momen itu terjadi, mereka pastikan dari early to the mid, to the late, mereka tuh udah siap. Karena gue nggak ketahui apa ya, setahu gue Bigetron adalah salah satu tim yang kuat. Tapi sebentar, Lim. Bentar Profesor, kalau nggak salah ada video kata Pak Prosedur. Ini dia. Nih VT dari dimana Bigetron dan juga Nino. Yang di game 1 nih harusnya. Ini game 1 ya, yang dimana balik lagi sih kita udah ngelihat berkali-kali loh dari game 1, game 2. Ini Altrigo tuh jawabannya adalah early game. Jadi kalau misalkan mereka udah leading di early game, mereka bakal lebih mudah untuk nge-punish gamenya. Terbukti di game yang kedua lebih over domination. Karena emang perbandingan dari goldnya sampai dengan 12.000, terus purple buffnya tadi 10 banding 2. Jadi dari data aja udah terbukti banget kalau misalkan emang Altrigo ini adalah tim yang sangat memungkinkan untuk unggul di early game. Tapi pas udah mulai masuk mid game, late game, mereka jarang banget nih buat nemuin targeting yang tepat. Mereka jarang banget buat nemuin solusi yang benar-benar mungkin bisa dibilang mutakhir ya untuk bisa menciptakan end game. Hingga akhirnya ya mereka pengennya leading dari early game. Bayangin aja kayak menit 6, menit 7 udah beda 6.000 gold. Itu enak banget buat bawa gamenya kan. Ya mungkin ini comparison antara Arlot ya. Sama-sama menggunakan Arlot dan ketika yang pakai Arlot itu dapetin kemenangan. Makanya beda banget nih gameplay dari kedua tim di game pertama. Ya memang Altrigo di game pertama juga bagus kok. Mereka pegang early-nya. Cuma momentum baliknya itu ada di Arlot juga loh. Kayaknya udah boleh sih ini Arlotnya di ban atau ya kalau enggak akan ada first pick Arlot lagi. Tapi kemahalan nggak sih?
Kayak Sama, Arlot, Cici, Uranus, ini semua tiga-tiganya Hero Nino kan soalnya. Betul. Tapi aku lihat tadi minimnya Purify harusnya bisa menjadikan Finn ini punya daya power yang lebih tinggi sih. Cuma yang sangat disayangkan adalah dengan Harit balik lagi gue bertanya gimana cara dia bisa following up? Gimana caranya show-nya itu ketika bermain di God Lane itu akan maksimal? Karena tetap butuh Moreno, satu-satunya yang punya damage ya Moreno. Makanya tadi gue pikir kayak Valentina tuh the best. Kenapa Valentina? Di team fight dia punya mobilitas yang lumayan bagus gitu kan, dan dia nggak akan bad time jadinya, Ji. Betul. Masih ada chance lah untuk ngomongin ke arah mid lane ya. Atau enggak mungkin tadi kita bisa lihat juga Iyalah, bermain di Outlet arah pasti ada pick top lane or ban yang ya. benar-benar yang agak cukup kasar. Itu satu sih yang gue lihat yang tidak di ban ada Beatrix sebenarnya. Coba Cuma karena karena Haritnya udah di atas, udah nggak bisa. Oke. Gitu. Tapi gini nih, gimana ya buat teman-teman semua nih, tim jagoannya menang nggak nih? Nah, Aduh. kalau nggak menang atau masih seri atau apapun lah, kalah pun. Jangan bad time dulu Nah, dong. Jangan bad selalu time. ada good time yang akan bikin waktu kalian jadi Ayo, semakin kita baik percepat. lagi. Wih. Good time itu bikin kita jadi good time semua. Sorry bro, dari kemarin Gua kalau punya. nunjukin satu deh, punya gue banyak bos tuh. Bandar good time gue. Ya punyanya satu doang lu pada lo. Saya punya banyak, cuma saya orangnya nggak suka pamer. Ya kan Gua satu pamer, Bener. gua pamer tuh. Ini good time yang bikin mabar kalian bisa jadi lebih good time ya, dan kalian juga bisa menangkan skin teman-teman. Jadi ada krisnya di sini, ada scan QR, kalian bisa scan terus bisa berkesempatan untuk mendapatkan skin gratis. Nah jadi kalian semua, buat kalian yang mungkin lagi bad time, buat kalian yang rankednya lagi sedih, lu streak terus, gagal immortal, gak masalah. Masih ada good time, tes B. Gue sebenarnya ada susu. Jadi kalau misalnya makan good time, minumnya susu. Enak kan? Itu berlebihan, kalau itu berlebihan. Ya, lo cobain dulu, jangan ngomong berlebihan, lo cobain lo. Tahu, juga sih. Ah. Kan sifat Ci. Kodamnya keluar. Lo rasain itu enaknya good time. Gak bisa ngomong kan lo? Udah, jadi buat kalian semua, para satu kalian yang mungkin lagi bad time, balikin semuanya jadi good time. Karena kalian harus cobain, enaknya coklat bikin semua bisa good time. Mantap. Nah ini kayaknya harus good time dulu ya dari Alvin ataupun dari Bigetron. Karena di game lanjutnya ya mereka udah jadi penonton di best of 3, jadi best of 1. Harus take time juga ya, take time. Karena kalau misalkan mereka terburu-buru, klub pasti ada kemenangan. Dan prospek lagi buat Bigetron. Harus ada kalau misalkan rebutan Arlot ini sangat menarik. Jadi mereka nggak mau melepaskan Arlot itu ya. Mungkin ya, kayak daripada ambil Arlot menang, mendingan udahan aja sih Arlotnya. Dan ngelihat dari konsep game sebelumnya, early-nya itu loh, itu harus bener-bener dibenerin lagi. Bigetron, early-nya tuh selalu fall off. Entah kenapa Alter Ego dengan hero-hero apapun, dia selalu bisa kontrol early-nya. Dan Alter Ego juga harus bisa ngerendam dari agresivitasnya. Terlalu agresif atau terlalu overextend, itu juga bahaya untuk Alter Ego sendiri, Ji. Sadar nggak sih Lim, kayak perlahan-lahan ya, entah kenapa ya, Bigetron ini kayak balik lagi ke setelan mereka pas musim yang ke-5 atau musim yang ke-6. Dimana mereka mengandalkan satu gold laner dulu itu adalah Brans. Ya dimana betul. kalau Bransnya jadi, mereka bisa ngebawa gamenya. Tapi kalau misalkan Bransnya nggak jadi, Outlet gamenya Flash. bakal susah. Nah ini Iya. mirip banget. Iya, Emannya Outlet. nggak jadi, gamenya berat. Emannya jadi, gamenya bisa comeback. Jadi menurutku kalau emang hanya berdasarkan Eman jadi atau tidak, gamenya bisa dipanis dengan mudah banget sama Alter Ego. Atau kalau kayak gitu jangan loteng aja nggak sih, Dek? Maksudnya udahlah. Semua untuk Eman nih. Misalkan emang gameplay mereka tuh Eman ini sentris banget dah. Ya udah nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu-malu gitu loh. Maksudnya ya udah semua untuk Eman. Kasihlah hero-hero support, kasihlah hero-hero badan, semua untuk Eman. Jadi gimana caranya early-nya ya mereka nggak kesusahan sampai Emannya punya item. Itu loh maksudnya. Buat ngejawab semuanya ya, jangan sampai mereka kehilangan momentum juga. Dan sekarang udah kelihatan nih Lance Zuxin. lah, kasih Lance. Apakah kita akan melihat nantinya sebuah jawaban yang benar-benar fokusnya adalah untuk bermain dengan tank jungle plus marksman, karena Moskov juga di sini sebenarnya available. Dari tadi juga available, tapi memang di atas aja dengan sosok dari Harit itu yang membuat mereka agak cukup shaky sih, Prof. Jadi agak cukup shaky. Dan sedangkan kalau ngomongin dari Alter Ego, mereka masih coba untuk bermain dengan Uranus Nino. Yang kalau kita lihat, mereka ngebuat Nino ini sebagai distraction aja. That's it sampai di situ. Dan Finn, menggunakan Chow, kalau nggak ada following damage ke tadi, akan cukup sulit. Moskopnya diambil. Itu dia following up damage-nya ya. Ada Joy yang sebenarnya menjadi solusi. Karena Zuxin ya menurutku emang tipikal hero-nya tipe utility, tipe yang benar-benar untuk team fight besar. Jadi alangkah baiknya emang jawabannya seperti ini untuk mengimbangi match damage-nya. Dan dijawab juga dengan adanya Eve, sehingga membuat dari segi jarak, Ben planning, Moskopnya. kayaknya hidupnya akan sedikit lebih memperbaiki. Gue Oke. ngeliat
jungle-nya ini matchup yang bagus loh antara Joy dan juga Lancelot. Pertama kali dimunculin di MPL ID itu dari Dewa. Ketika Vans main ya. Jadi ada matchup antara Joy dan Lancelot. Itu bagus. Cuma gini, menurut gua Joy itu bukan hero follow up deh. Kalau misalkan ada Way of Dragon terus di follow up Joy-nya ini bakal langsung diincer. Dia harus nyari space sendiri ke belakang. Dan gue memberatkan ini lagi-lagi ke Eman. Ya, aku setuju banget sama Lim. Tapi Lim, kita lihat masih ada potensial untuk Eman bisa menggunakan hero following up. Karena Moreno udah ditutup nih. Ngomongin Moreno, udah pakai Zuxin kan, udah nggak mungkin Zuxin dipindahin ke role lain. Atau mungkin mereka akan coba shifting dengan EXP damage seperti lapu-lapu. Wah, lapu-lapu ya. Lapu-lapu menurut gue juga kalau untuk nge-follow siapa yang di Way of Dragon kayaknya kurang bagus. Gini aja deh, kalau enggak kita putar Way of Dragon itu buat backup gimana? Bukan buat initiate power lagi, bukan buat pick off, tapi buat ngejaga siapapun yang nanti mendekat ke arah Emma. Bisa juga dong. Dari tadi kita bingungin soal Chow ya, padahal kita juga punya sebuah histori di mana Shogun loh yang bawa Chow-nya. Jadi jangan-jangan ini adalah sebuah bait yang masih disiapkan sama Bigetron. Jadi emang Chow-nya nggak cuma buat ngebuka inisiasi, tapi dia juga bisa mengamankan landing jauh. Karena kita tahu sendiri Shogun sempat membawakan Chow EXP tapi tetap dengan tipe tank. Dan di mana Fury Hammer itu yang ngebuat damage-nya tetap ada. Jadi ada tipis-tipis damage-nya ya. Oke, mereka udah coba tutup ke arah high loss ya. Mereka nggak mau ya front to back-nya mereka kalah untuk dari tim Bigetron. Cuma ngomongin ke arah Eve ini sebenarnya salah satu hero yang cukup menyebalkan kalau bisa gue bilang, Profesor. Pokingnya dikit demi sedikit itu mengerikan sekali loh, Bro. Iya, ini pelan kebakar. Belum lagi kalau misalkan dia build-nya ke arah Glowing Wishing Lantern ya kan? Boleh nih. 2 kali Void Blast, Void Crystal itu udah pasti bakal keluar dari efek butterfly-nya. Dan kali ini kita bisa melihat juga bahwa Benedetta yang ditutup berarti masih ada ekspektasi. Kalau seandainya teman-teman dari Alter Ego tuh mempertimbangkan hero-hero biar nantinya Shogun itu nggak bisa langsung ke belakang. Cuma masalahnya buat sekarang menurutku Alter Ego butuh hero yang bisa kuat untuk di area sungainya, dan jawabannya adalah Grok. Untuk bisa menghancurkan keseimbangan dari landingnya juga. Gue setuju banget sih, Grok ini bisa megang sungai. Grok ini juga bakal coba bantu mirroring di mana Chow berada. Grok ini juga bakal bisa ngebuat Ron, kalau misalnya memang ada obstacle di sana, mau gak mau dash-nya itu bisa dikeluarkan untuk defensif, bukan ofensif. Iya. Pokoknya bait-bait juga lah ya, ngebait skill lah hitungannya. Tapi gue ngeliat dari Groknya ini sebenarnya gameplay di hero-nya dari Alter Ego ini mirip sama hero Bigetron game 1 ya. Konsepnya juga nggak beda jauh loh. Iya, mirip-mirip ya. Yang dimana mereka emang bener-bener ingin menguasai area depannya, area sungainya. Tapi dia jawaban dari Bigetron dan Kaca dan Cloud. Bener kan? Berarti emang bener-bener masih fleksibel nih buat Chow-nya bisa di EXP. Dan kita tahu sendiri bahwa Garut Kaca sebagai roamer dia bisa nge-kite juga dengan adanya Revitalize dan juga Avatar of Guardian atau AOG. Dimana nanti mungkin bisa beberapa kali bakal digunakan untuk secara manuver defensif. Profesor, Lim, ini yang menggunakan Purify ini akan sangat kesiksa kalau dikejar sama Cloud. Jadi siapa yang menggunakan Purify ini akan kesiksa nih. Jadi mereka akan dikasih pilih, terserah lo mau selamatin diri lo dari Chow, dari Scrap Control, atau mereka harus selamatin dirinya dari Gatot Kaca sama Cloud. Pilihan ada di tangan dari tim Alter Ego. Ini gue suka sih draft dari tim Bigetron. Dan Alter Ego cukup compete dengan Granger-nya early game, gimana cara dia bisa pegang karakter Cloud. Oke, dan seperti yang tadi gue bilang ya, berarti Chow-nya ini nggak ada follow up damage. Mungkin bisa jadi Kita lihat siapa yang menang, bro. BTR AE. Siapapun dari draft yang coba nabrak aku ke arah suka belakang kanan ya. itu bakal kena Way of Dragon, tendang menjauh. Cuma pressure early dari Chow itu juga nggak bisa dianggap remeh ya. Wait, dia spellnya Nino, Vengeance. Oh, Vengeance. Berarti ini menandakan bahwa dia akan buying time selama mungkin ya, agar nantinya semua damage yang masuk itu benar-benar akan bisa dihandle oleh satu hero, dan itu adalah Uranus. Derby STM tidak ada yang baik-baik saja karena Derby STM akan keras, kasar, dan menuju ke game ketiga. Siapakah yang memenangkan Derby STM kali ini? Let's go to the late after. Langsung ditahan ya untuk minion ya, agar lebih lama sampai di lane, dan ini akan membuat dari Yif atau dari Hijume seharusnya sih nggak terlalu kena freeze lane. Landing dia akan ada di depan turretnya sendiri. Dan di sisi lain, Shogun ternyata menggunakan Chow ya. Ya. Dari Shogun yang tadi udah kita bahas juga, karena ada Gatot Kaca yang bisa nih
sebagai metode initiate dari EOG-nya. Oke, tapi jangan lupakan Alek kali ini. Shogun memang dia dengan hybrid. Tapi jangan lupakan early poking itu juga cukup sakit loh, Lim. Rine mencoba untuk menuju ke arah depan, melakukan sedikit kontestan retribution yang dimiliki. Dan lihat di depan sana, apakah Rine bakal coba dicuri dengan satu moment kill dari Dino yang udah mulai sakit atau mau cara vengeance kembali. Ram memilih mundur ke arah belakang. Dengan power defensif dan Rine tidak ada puncher. Ingat, gak ada puncher, gak ada retribution. Agak cukup berat kalau para pasukan dari tim Alter Ego dimasukin jungle-nya. Hati-hati ya. Ini juga tadi kita sempat bahas dari game yang pertama. Bigetron ini agak kesulitan untuk pegang early temponya mereka. Jadi jangan sampai nih ada adegan-adegan jungle yang dicuri. Karena kalau sampai ada pencurian yang dimana Rine, Lancelot dan Ronnya Choi, perbedaannya akan ada di mid game. Keduanya tipikal hero yang akan farming dulu dan di 2-3 item lah. Kalau untuk Lancelot 3 item, kalau untuk Choi 2 itemnya. Itu bener-bener harus secepat-cepatnya. Wow, lihat audience prediction dengan adanya Alter Ego yang sudah bangkit di game yang sebelum ini membuat mereka memiliki suara yang cukup tinggi. Meanwhile, Pin, lihat poking damage yang sudah kita bahas sebelumnya dengan adanya Eve. Itu menyebalkan sekali untuk Pin. Dengan Revitalize kita tahu tidak akan tergapai. Itu dia, susah ya untuk ngapa-ngapain. Sementara wait, flicker wait. Itu kayaknya nggak harus dilakukan sih. Gak harus dikeluarkan oleh Hijume, dan sekarang Hijume dalam kondisi yang sangat enak menjadi target utama. Lihat Rine, coba di following up damage, tapi Wild Dragon following up, dan instant kill, first spot menuju ke arah Shogun. Meanwhile, Rine still survive membuat permasukan dari tim Alter Ego. Mereka berhasil menyelamatkan tim, tapi hilang tackle mereka. Cukup worth it, apalagi mereka berhasil mendapatkan double kill atas Moreno. Wah, ini sih sangat worth it bisa dibilang, karena pertukarannya nggak sepadan deh. Jujur ya, apalagi Blazing juga di bawah. Hanya untuk mengusir ya. Balik lagi untuk trade, jujur aku merasa Alter Ego sedikit lebih diuntungkan. Mereka mendapatkan 2 point kill. Dan pertukaran turtle tadi turtle yang emang harus dilepaskan lebih tepatnya bagi Alter Ego. Bagus. Karena mereka targetingnya udah langsung berbeda. Dan overzone kayaknya dari Moreno. Harus ada yang ngerem nih, harus ada reminder dari Bigetron untuk mundur dan jangan sampai terlalu melewati batas. Kalau nggak offside. Iya. Setuju Setuju banget tadi udah bagus loh. Ketika dia ada Way of Dragon ke arah Lancelot-nya kan. Dia udah dapetin timingnya, udah dapetin damage-nya cukup juga. Tapi tiba-tiba eksekusinya nggak ada, sayang banget jadinya. Iya, padahal 1 hit lagi tuh Lim ya. 1 hit lagi aja udah selesai itu Rine di depan sana. Minimal dari tim Alter Ego, mereka dapetin 1 turtle dengan 1 point ke jungle. Alter Ego tetap dapat 2 gitu loh. Masih oke, Profesor. Ya masih oke ya, tapi balik lagi setup untuk 2 menit selanjutnya akan kita lihat apakah itu akan terjadi untuk Bigetron lagi. Karena udah mendapatkan turtle yang pertama dan kita tahu juga bahwa Chow sangat-sangat memungkinkan untuk bisa melakukan clear dengan cepat. Jadi untuk rotasi, udah pasti bakal sama-sama seimbang untuk di bagian EX Laner kita. Mungkin kita akan sedikit bergeser untuk Alek dan Finn. Karena secara inisiasi, Alek lebih mudah nih Lim dibandingkan dengan Finn yang harus mengandalkan targeting EOG. Oke. Mungkin ya balik lagi EOG-nya akan dipakai untuk defensif. Karena kan banyak juga kan yang kita lihat di mana EOG-nya ini untuk menangin area aja pas lagi itu fight. Dan mau dipunish Shogun. Oke, Shogun bakal ngeluarin The Wild Dragon menuju ke arah Rine. Baik time yang terlalu banyak dilakukan. Apakah ada pertukaran dengan adanya Arvi? Tapi Hijume di arah Soul Play membantu pergerakan Soul Rine. Shogun! Dr. 5 dan bahkan di arah Soul Play. Pertukaran cukup adil. Berhasil mendapatkan 2 poin kill atas tim Alter Ego. Wow! What a play from Bigetron by Vitality. Pertukaran cukup worth it. Say thanks to Shogun. Membeli waktu dengan sangat-sangat lama, Shogun akhirnya membuka space yang sangat-sangat lebar untuk teman-teman dari Vitality. Sementara Turtle nggak bisa di-setup secepat itu juga karena Rine masih hidup, Rine-nya nggak tumbang tadi. Dan kontes sangat bisa dilakukan. Pasti ya, ini akan sangat merugikan kalau misalkan nanti Rine mendapatkan turtle ini. Tapi balik lagi, 5 pemain sudah siap untuk melakukan setup. Teamfight tidak bisa dielakkan seharusnya, karena ini adalah turtle yang begitu mahal. Oke, turtle yang begitu mahal di depan sana adalah langsung menerapkan dia. Mungkin secara Hijume, ternyata Sogan banget bebas banget untuk menggunakan elektrik fight vision di depan sana Rine. Coba untuk mengejar siapa di depan sana, Eman free hit. Tetapi sudah mulai Dino Eman mencoba untuk menggonceng karena Rine ada blazing dan from Eman. Berhasil membalikan keadaan Eman versus everybody. Masih ada flicker di sana. Menggonceng bukan battle mirror image tapi dengan flicker from Eman. Oh my god, Eman bener-bener bisa mengkalkulasi semua damage dengan sangat-sangat matang. Bahkan Rine yang maju ke depan tadi malah dia yang tumbang, Be. Wah, ini kerugian ya bagi teman-teman dari Alter Ego, padahal mereka udah menang secara jumlah.
Mereka dapetin banyak banget point kill dari member Bigetron by Vitality. Tapi seketika berubah karena Rine yang mungkin terlalu overdrive tadi. Bener-bener jauh banget. Dan sekarang Bigetron yang akan ambil alih objektifnya. Mana clear, betalnya berhasil diamankan Wah, juga. ini BTR yang rapi nih. Kali ini mereka gagal snowball. Kenapa nih? Nggak bisa segalak game Aduh. sebelumnya. Wah, ini bener-bener kayak jadi game yang cepat banget silih bergantinya. 2 menit tadi dipegang sama Alter Ego. 2 menit kemudian tiba-tiba Bigetron yang lead the game. Tapi bagian top lane kayaknya ada yang menarik sepertinya. Oke, bottom lane mereka terdeteksi dengan ada Shogun. Deny rotasi yang terjadi membuat perpasukan dari tim Alter Ego gagal untuk melakukan sedikit kuncian terhadap Ron. Shogun, saya thanks to Shogun. Shadow Roamer, kita lihat di sini, visionnya cukup jelas dibuka oleh Shogun. 3 orang merotasi, akhirnya membuat Ron mundur. Wah ini Eman bisa kontrol landing jauh juga kan. Makanya enak banget. Nino menurut gua dia nggak bisa ngapa-ngapain Eman. Eman akan tetap bisa lari. Kecuali ya itu ada misplay, ada misposition baru langsung menggunakan Shogun. Shogun berhasil menggocek, berhasil mendapatkan 1 buah flicker for defense Arfi. Kali ini gagal dapatkan Shogun ke one last hit. Harta tata Dead Sonata berhasil dimakan, tapi sekarang kali ini dengan Nino di arah top lane yang terlalu lama. Kembali ditukar Gila, dengan cukup 4 ya. adil. Tapi satu kalkulasi yang mungkin agak cukup menarik adalah Arfi nggak punya flicker nih. Ini informasi yang mahal sekali loh Lim dan juga Profesor. Iya. Oh, tapi masalahnya tadi atasnya bisa di-clear dan EOG terpaksa untuk dibuka di bagian mid lane. Kerugian sampai saat ini masih ada di Bigetron ya. Tapi masalahnya Eman juga masih belum menunjukkan Blazing Duetnya. Jadi menurutku kalau dibilang rugi, nggak rugi-rugi juga. Alter Ego juga Enggak. kayaknya aware deh. Mereka nggak mau team fight jangka panjang lagi karena Arfi udah nggak ada flicker. Sekali dia dilengketkan dengan Blazing Duet, nanti udah pasti bakal sulit banget bagi Arfi untuk escape kecuali dengan menggunakan Rondo. Masalahnya sekarang lagi-lagi 2 menit kemudian Alter Ego pegang kendali permainan. Semenjak Shogun tadi di bottom lane juga bisa dipunish. Tapi Nino, dia berusaha untuk buying time, yaitu dia jawaban dari Vengeance. Kenapa kita mempertanyakan Vengeance di awal dan sekarang setup turtle yang ketiga. Apakah akan menjadi perfect turtle bagi Bigetron? Wow, ini mahal banget tuh Bigetron. Lihat Eman udah terlalu sakit menuju ke arah Nino dan bahkan mundur ke belakang Dead Sonata memang menuju ke arah Eman. Tapi nampaknya untuk bisa menyelesaikan atau meninggalkan bekas luka menuju ke arah Eman agak cukup berat. Mereka cukup sangat komit kalau mereka mau dapetin Eman. Meanwhile Eman bisa ke arah belakang. Blessing Duet from Eman! Hijumi terperangkap di depan sana karena lebih manipulasi dapatkan Eman menjadi target utama dari Rine. Mencoba untuk bertahan, one by one situasi dari bottom lane. Mencoba untuk menggoceng, masih coba dihindari. Rine, one last hit, shutdown finally terjadi. Tidak ada yang bisa menyelamatkan pergerakan dari Eman. Eman sudah terlalu jauh dari cover dan Way of Dragon menuju Arfi untuk hanya menghindarkan poin kill tambahan. The Blast dan pengumuman again and again membubarkan para pasukan Alter Ego. Oh tapi midnya bisa didapetin. Enggak ternyata. Sampai charge. Oh, damage dari Arfi tidak boleh dikali-kali. Jangan lupa kan ini adalah Skevis dan Burrito. Masih selamat dengan 1 kill sebagai terakhir. Nice. Ini susah banget gerak sih dari teman-teman Bigetron. Target mereka tadi seakan-akan mau ngambil kill, tapi ada yang ketertol juga deh. Sehingga terpecah belah dan akhirnya kerugian aja nih untuk Bigetron. Kebingungan dari sisi targeting ya. Dan kalau dari yang kita lihat tadi sebenarnya target mereka adalah Hijumi dulu. Karena emang di sini real world manipulation akan menutup pergerakan dari Moreno dan juga dari Shogun. Makanya targetnya langsung menuju ke belakang dengan Blazing Duet. Kalau itu terjadi dan mungkin ada Arfi di sana Lim, aku baru setuju. Tapi tadi kita bisa lihat Arfi berada di posisi yang aman. Jadi walaupun ada Blazing Duet di arah belakang, dia nggak terganggu sama sekali. Dan itu yang ngebuat Alter Ego langsung leading 2.700 gold semenjak team fight turtle terakhir. Mereka mendapatkan banyak sekali keuntungan sehingga tidak bisa di-trade oleh Bigetron by Vitality. Walaupun sekarang ada Swift Trinity dari Eman. Jadi ya, pada masuk di menit 9 juga sampai ke menit 10. Dan hati-hati nih kalau tiba-tiba ada adegan pop damage ke arah Nino seperti tadi sebelumnya, itu bakal bonyok habis, bonyok banget bahkan, dan damage still tertinggi. Bahkan beda 10.000 loh, ini sama yang peringkat kedua dan peringkat 2 pun Nino. Korban yang digebukin. Jauh banget udah pasti ya. Dan Nino harus lebih berhati-hati atau mungkin tindakan preventifnya bikin Blade Armor ya, agar nanti tidak kena damage yang begitu pedih dari Eman. Walaupun ada Demon Hunter Sword dan itu akan sangat berkalkulasi dengan adanya maksimum HP. Tapi butuh banget yang namanya Blade Armor di sini dan Lord setup Alter Ego lagi leading 3.500 gold. Harusnya ini bakal tetap di screening agar tidak ada member Bigetron yang bisa masuk. Lord is coming menuju Lord yang sangat penting kali ini. Memang Lord yang bukan di atas menit ke-12, tapi siapapun yang mendapatkan Lord ini kalau Alter Ego mereka akan bisa
memecahkan salah satu best turret kemungkinan. Sedangkan kalau Bigetron, dia akan mengurung Alter Ego dengan 3.800 goldnya. Jadi sangat penting. Satu gerakan tambahan aja bisa berubah segalanya, dan lihat di depan sana informasi sudah didapatkan. Apakah akan masuk dan bahkan Rine berhasil mendapatkan Lord mundur ke arah belakang adalah sebuah jawaban, tapi langsung apa tersesat dia menuju ke arah Arfi. Duel terpelajari dan Tomeman berhasil menumbangkan Rine, mempermudakan Arfi dan Lord bebas untuk melacak energi Alter Ego. Ruang memang didapatkan, tapi ternyata bertukar dengan 3 nyawa. Duel Updragon menuju nyawa keempat, bahkan didapatkan dengan yang bisa diberikan oleh Aiman. Tapi nampaknya sosok dari seorang Nino masih terlalu kuat, fokus sampai yang bisa didapatkan oleh tim Alter Ego saat ini. Dan lihat, tanpa Lord saja Bigetron berhasil memukul mundur 3.000 gold yang sudah didapatkan oleh tim dari Alter Ego. Itu dia ketika fokus satu tujuan Bigetron, mereka bisa untuk mendapatkan keuntungan walaupun ya Lordnya memang bisa didapetin, cuman tetap bisa di clear. Dan lihat kalau misalkan ada gold pool itu akan beda jauh banget. Gold akan diunggulin oleh Bigetron setelah momen Lord yang free, bahkan Lord yang rugi kali ini hanya atas doang. Lo lihat kondisi yang di minionnya lumayan bagus, Be. Ini kalau Ranger Mas dan juga Lim sadar ya, ini mirip banget sama game pertamanya Alter Ego tadi. Dimana ketika mereka mencoba untuk mengambil alih Lordnya, mereka tuh bingung fokusnya mau Lord dulu atau orang dulu. Bigetron itu komit ke orang. Moreno digas. Wah, di komit. Sedangkan Moreno masih terlalu banyak skill dan bahkan apa terkatian. 4 wokok combo jump dan blazing dan Tomeman. Mantap misplaynya. Memperpandangkan para pasukan dari tim Alter Ego depan ke pasangan Ron mengejar Hijume. Where are you going? Nowhere. Kurang. Hijume jalan kabur. Gerakan tambahan, Dan apakah akan ada Master Push kembali? Ini bencana. Wah, kayaknya bakal bisa terjadi karena di arah mid lane. Lihat, Bigetron mengawal minion. Oke, mengawal minion, tapi lihat di depan sana sosok dari seorang ini mencoba untuk melakukan mundur ke pelanggaran hilawan. Oh no! One great push! Again and again, Bigetron kamu ngapain AE? Alamak. What epic KBM, what Kacau si AE anjir. Lucu Lagi terjadi, terlalu bersemangat, terlalu overcommit. Alter Ego, El Familia membuka celah mereka sendiri. Bigetron hanya memanfaatkan kesalahan tadi dari Alter Ego. Bahkan AE. Konsepnya tadi, kalau memang temponya masih sama, Alter Ego punya chance menang yang sangat-sangat tinggi. Banget, tinggi besar. Tapi parah. inilah yang terjadi. Bigetron 2-1. Wah, ini bukan crucial moment lagi, ini terlalu crucial momento. Karena bayangkan the way of dragonnya yang connect ke RV, blazing duetnya kena semua. Tadi beda banget sama yang Ranger Mas bilang. Kalau misalkan emang blazing duetnya ke 1-2 orang, cuma ke Hijume doang atau mungkin ke Rine doang, masih fine. Tapi mereka lagi kumpul di situ, di satu kotak, di mana Hijume bukan reward manipulation dan terlalu overcommit. Jujur itu aku merasa emang nggak seharusnya dilakukan. Karena ya kalau kita ngomongin objektif, belum ada Lord masih 100 detik. Yang kedua, Alter Ego bener-bener belum siap untuk melakukan setup. Dan yang ketiga, belum ada informasi di mana member dari Bigetron berada. Dan sekalinya di-react dengan cepat. Ada Blazing Duet, ada Electrifying Beats. Wah, itu semuanya langsung memporak-porandakan formasi dari Alter Ego. Alter Ego. Emang ini PR Ya lagi ya. Masih dengan pasti. Ayo dong. Tadi tuh bener-bener di depan mata loh. Bener-bener satu momen. Lagi. Lo ini harus digarisbawahi lagi. Karena di game pertama juga, semua yang diusahakan Alter Ego early mid game, semua usaha mereka hilang. 1-2 sama di game ini. Ya, makanya aku bilang kan kayak, kita di bonus lagi ya nggak sih? Di Lord, itu Bigetron bener-bener udah mereka lepasin Lordnya. Mereka kejar orang jadinya. Dan beda banget sama Alter Ego yang dimana satunya ngejar orang, satunya masih Lord. Alhasil mereka nggak mengeluarkan source skillnya ke satu target gitu loh. Bener-bener beda banget targetnya. Oke, dan yang gue suka tadi adalah gimana caranya komit mereka ketika Alter Ego sudah melakukan blunder. Kenapa sudah blunder? Mereka mencoba komit ke Moreno. One step yang dilakukan oleh Hijume dengan membuka reward manipulation itu adalah satu genderang perang. Adalah bukti kalau misalnya sosok Alter Ego bisa dikomit dan dikomit balik oleh Bigetron dan Vitality, langsung masuk Eman ke arah belakang dan lihat terperangkap semua di dalam Avatar. Nah itu bener-bener decision menurutku kalau boleh jujur itu sangat buruk sekali dan membuat mereka jadi kehilangan gamenya. Karena empat-empatnya betul di situ kena Blazing Duet. Ngapain Hijume Karena emang berdiri Supremity juga dan full stack tadi Blazing Duetnya, makanya instan banget buat Avi. Ya. Gue penasaran sih nanti kalau misalkan ada mistake-nya ya dari Alter Ego kalau udah muncul. Siapa yang gol ya? Maksudnya kayak itu gol ini momen gol yang menurut gua itu jauh banget juga gitu loh. Dan itu tuh sih. Tempat warnya tuh enak lagi di kiri bro. Ya dan kalau ngomongin objektif ya, objektif aja 100 detik itu Lordnya itu jauh banget serius nih. Itu jauh banget. Tapi tentunya MVP kalau menurut gua Eman, apakah Eman kita lihat MVP? One and only Eman. Oke, udah sedih banget sih gua kali ini ya. Ini definisi penggendong handal.
Karena memang ya gue ngerti game pertama 2 dan 3 emang mainnya stabil plus dari stabil dia galak itu ya. Dia galak banget, dia bener-bener bisa carry the whole game, kayak tadi Mas bilang. Kalau emang mau kasih emang dia yang bener-bener enable game, ya udah kasih aja carry yang bener-bener pasti. Tadi mau di game yang pertama, di game yang ketiga tadi Blika disajikan dengan Cloud, dan menurut gue 5 quarter ini kalau mas makin berjalan, ya Cloudnya akan semakin lebih dominan. Dan emang kalau fight-nya dari Cloud kan bukan yang di game, bukan yang di game, tapi emang pasti menuju ke late game. Makanya seperti ada beberapa misal kelas dari Altrigo, overcome dari Altrigo itu malah dipunch banget sama Eman. Dan kita melihat banget dengan jelas itu ada beberapa decision 2 kalau boleh bilang, 2 decision pas tadi di area lock, di mana komit dari Altrigo nya terpisah, sementara pas di pole akhirnya bener kayak yang bilang untuk penasaran seperti apa. Jadi itu juga Kacau si AE, karena sekalipun yang itu switchnya Malkin, enggak yakin dia bener-bener bisa. Gila. Iya. Nggak konsisten banget, nggak sabar bro. Skill aja atas atas skill jadi mana gitu Apa sih? ada tujuan gitu kan ketika mereka menang. Kesel sendiri tengoknya. Jadi otomatis ini nggak ada yang bisa nge-react ya. Mau dari sisi manapun juga Rine cuma bisa mundur ke belakang. Emang nggak siap harusnya dengan decision tersebut. Dan di momen akhir ini juga nggak sempat berlaku terhadap area mid lane-nya. Jadi Minion tetap akan masuk walaupun bottom lane-nya jelek banget buat Bigetron. Tapi untungnya fight push lagi yang menjadi jawaban mirip banget kan. Kayak kita dibawa lagi dari Javu terhadap di game yang pertama. Ya, tapi udah kelihatan ya dari Joy untuk Ron nih dengan Genius One. Tasik. Itu bakal Langsung lebih wawancara aja dahsyat kita. lagi dan akan selalu menang 1 lawan 1. Setuju Sabar, tenang. Gimana kalau kita ngobrol sama pemenang kita dulu nih dari Bigetron? Ya, langsung. Sekarang kita udah tersambung untuk Bigetron. Halo. Halo, Bigetron. Wah, ini dia. Wah. Dari Vin dan juga Ron nih. Waduh. Wah. Weh, gimana sehat-sehat semua? Aman? Sehat dong. Oke, ini dia Ron pertama debut yang sangat manis ya kan karena ini derby STM ke-33. Gimana Ron? Merasakan bermain di MPL langsung di match yang cukup besar. Ya, yang pasti tegang lah. Awal-awal. Cuma sekarang udah nggak sih. Udah nggak terlalu ya. Ya, Ada yang meyakinkan nggak dari member Bigetron kayak Ron tenang aja Ron, atau mungkin kayak ada yang ngasih wejangan nggak sih sebelum bertanding gitu? Siapa yang ngasih? ada Nanael. Woi, ya. Nanael. Woi, cukup menarik ya. Tapi kali ini Ron, gue mau nanya, kalau ngomongin performa lo di match kali ini seberapa menurut lo nilainya? 0 sampai 100 lah. 50 lah. Wih, baru setengah. Ya. Wih, Oke, gila, oke. berarti masih bisa meroket lagi ya. Bisa. Yeah. Tapi untuk Vin nih pengen nanya juga dong kayak kan Bigetron sekarang udah mulai positif nih dari hasil-hasil matchnya. Itu apa sih yang kalian lakukan sehingga bisa langsung menang-menang terus gini? Kita lebih banyakin bonding sih karena yang kita butuhin dari week 1 ya kayak bonding itu, chemistry lah. Out game berarti ya? Iya. Oke. Kalau ngomongin chemistry ya, berarti ini ada perbedaan dong berarti ya Ranger Mas ya, karena dari yang kita lihat kan udah mulai ganti-ganti jungler nih. Kalau dari Vin sendiri deh, mungkin dari Nael sama Ron nih, perbedaannya apa sih? Karena kan kamu yang sudut pandangnya roamer nih, yang lebih enak ngeliat jungler kamu sendiri. Perbedaannya kayaknya sama-sama aja sih. Hero pool sama, paling yang beda, yang bikin beda pengalaman lah paling. Oke, Nael lebih tinggi deh ya pengalaman ya. Nah, tapi kalau bisa kita bilang Alter Ego ini kalau nggak salah kata Kodelwin itu adalah roster terbaik ya, dan kalian berhasil menang di derby STM ini nih melawan roster terbaik Alter Ego. Gimana kalau menurut kalian? Apa sih? Apa rahasianya kalian bisa menang di match ini? Rahasia kita mainin roster terbaik juga sih. Nih, sebelah gua. Oh ini roster terbaiknya? Ternyata roster terbaik ada di Ron Lim. Bisa Bukan Nael ya. Gini Ron. Tadi di game tadi yang paling nyusahin siapa Ron? Yang paling nyusahin nggak ada sih. Dari Alter Ego gitu, Nggak satu kayak yang ngeselin banget nih. Oh, Nino. Nino? Oh, gue tadi berpikir dia bakal bilang Alek loh, karena di game 1 kan ditempelin Alek kan tadi. Gimana ditempelin Alek? Ya, lumayan susah lah buat ngapa-ngapain. Tapi menurut kalian, apakah dengan Nino tidak menggunakan hero crowd control menjadi salah satu keuntungan kalian di game yang ketiga? Sebenarnya kita udah expect juga sih dia bakal pakai hero kayak gitu. Jadi sama-sama aja. Karena memang Uranus tuh tier tinggi gitu kan dari experience sendiri juga. Oke deh, untuk keduanya nih yang terakhir ya, berarti minta ini dong salam-salam buat Bigit Troopers nih yang lagi nonton dan dukung kalian. Kita Ron. Aja. Ya buat. Ya siapa ya bebas. Thank you udah
udah nonton, udah dukung kita. Semangat terus. Oke, itu dia berarti ya dari Saksikan Ron. ya. Saksikan performance Ron yang masih 50% dan akan 100% ya. Mantap. Sukses terus Oke. Ron. Terima Semangat. kasih Ron, Ya kan? terima kasih Vin. Semoga nanti kita bisa. Vin, Terima kasih. Bye bye. ingat debut yang manis gak boleh fast, harus terus grinding ya, semangat terus. Oke. Ya ini mirip-mirip Tadi- sama tagline kita nggak sih yang di awal kayak sweet start tapi kayak finishnya nggak harus shaky ya. Jangan sampai kalau bisa sebenarnya. Kacau. Ngomongin finish Aku masih jauh sih, Be. no Sebenarnya comment. ngomongin finish masih jauh. Tapi ya debut melepaskan start udah cukup pressure bagus terus. lah untuk mereka. Itu Karena BTR saya mainnya bilang, nggak terlalu gimana juga kok. ngomongin Ayolah, debut di tolong dalam lah. laga yang cukup penting. Ini laga Ayolah, gengsi. Udah bukan soal menang sama kalah. Ini udah gengsi Part dua. antara Bigetron Kita sama lanjut Alter ke Ego udah dari dulu di sini Royal pergengsiannya mereka. Bestie. Ya, bahkan tadi karena nggak mau kalah